Patinonya sudah masuk? Patinonya belum masuk, Pak. Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ica sebagai moderator kelas literasi Learning Today, Leading Tomorrow dengan tema How to Understand What You Read. Nah, maksudnya ya, How to Understand What You Read. Teman-teman, karena kan Bapak Taufik ada kelas, maka dari itu kita dengarkan sambutan sebagai Bapak Taufik sebagai Ketua Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Kepada Bapak Taufik, saya persilahkan. Oke. Terima Apakah suara kasih. saya terdengar? Ya, rada kurang jelas, tapi terdengar, Ica. Terima kasih, Ica, sebagai moderator. Selamat siang, Pak Tino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada Pak Imam, terima kasih sudah bergabung. Dan teman-teman lainnya, ada Teh Fani sebagai penanggung jawab dalam acara ini ya, Fani ya. Oke. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual lagi kali ini untuk melaksanakan kegiatan Laboratorium Hubungan Internasional yang alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan sekitar 3 kali kegiatan yang berturut-turut, dan kegiatan kali ini yaitu kelas literasi Leading Tomorrow. Ya, Leading Tomorrow. Apa temanya teh? Learning Today. Oh, Learning Today, Leading Tomorrow. Oke. Kemudian tema yang pertama kali diangkat yaitu bagaimana teman-teman, bagaimana kita sebagai penstudi HI dapat memahami bahan bacaan atau baik artikel maupun jurnal. Selawat dan salam tak lupa pula kami haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita dapat melaksanakan dunia yang damai sampai hari ini. Meskipun di beberapa belahan dunia masih terjadi konflik, tapi paling tidak iman dan Islam itu masih kita bisa rasakan. Teman-teman sekalian, kelas literasi ini sebenarnya kelas yang sudah lama kita laksanakan. Kemudian dalam periode yang baru atau tahun ajaran baru, kami melaksanakan kembali karena kami merasa bahwa kelas literasi ini sangat-sangat urgent untuk dilakukan atau dilaksanakan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, Bang Tino atau Kang Tino atau Pak Tino gitu ya, saya bingung gimana kalian nanti menyebutkan Pak Tino ya, kalau saya karena hari-hari bareng gitu ya, jadi menyebut Tino saja biasa. Nanti kalian menyebutkan Bang Tino, saya rasa juga cukup. Menjadi narasumber gitu ya, menjadi narasumber atau tutor dalam kelas literasi tersebut, tapi kali ini kami mencoba untuk bagaimana caranya teman-teman mendapatkan perspektif-perspektif dari kelas literasi. Insya Allah kelas literasi ini akan bergulir sebanyak 4 kali pertemuan. Saya lupa 4 atau 5 kali, yang jelas intinya dalam setiap pertemuan itu dengan tema yang berbeda, tapi berkaitan semuanya dengan literasi, ya, berkaitan dengan bagaimana teman-teman menulis artikel ilmiah, makalah, dan lain-lain sebagainya. Nah, tema yang pertama ini sangat menarik, sebab untuk memahami suatu bacaan itu perlu strategi. Saya yakin Pak Tino, Kang Tino, Bang Tino sudah menyiapkan materi terkait apa saja strategi dalam membaca. Ya, apa saja strategi dalam membaca, baik artikel maupun jurnal. Tentu mungkin nanti akan disampaikan juga bahan apa saja yang sebenarnya dianggap valid dalam penelitian atau penulisan ilmiah. Oke.
Jadi kelas literasi ini, tadi saya sudah singgung di awal bahwa ini adalah urgent, tidak hanya bagi teman-teman angkatan akhir atau yang sedang melaksanakan skripsi atau praktikum, tapi juga sebenarnya urgent untuk teman-teman yang baru belajar, ya, atau teman-teman yang concern terhadap penelitian-penelitian dalam hubungan internasional. Nah, di sini juga saya yakin ada angkatan 2020. Tentunya memang mungkin merasa asing bagaimana hubungan internasional itu. Tapi tenang saja bahwa hubungan internasional itu sangat dinamis. Kami bisa pastikan bahwa Anda tersesat di jalan yang benar gitu dalam studi hubungan internasional, kecuali memang teman-teman sangat tidak passion dengan hubungan internasional. Nah, itu baru benar-benar tersesat di jalan yang salah gitu. Tapi kalau memang teman-teman suka hubungan internasional, semakin teman-teman mendalami, nanti seperti Kang Reza tuh, semua bukunya tentang KHI-an itu semakin gila Kang Rezanya. Ya. Selamat mengikuti diskusi, selamat belajar, semoga teman-teman dapat menggali ilmu yang banyak dari kelas literasi ini. Dan satu lagi, bahwa kelas literasi ini kami menginginkan bahwa teman-teman itu betul-betul kreatif dalam menulis dan mampu dalam menulis. Semoga teman-teman dalam proses kelas literasi ini, teman-teman juga bisa menyiapkan artikel atau esai yang kira-kira teman-teman buat sendiri. Nah, silahkan dikonsultasikan dengan para tutor atau narasumber yang nanti akan kami sediakan, ya. Kami akan hadirkan di kelas literasi. Itu saja dari saya. Sekali lagi selamat belajar, selamat berdiskusi, selamat menggali ilmu dengan para narasumber. Ya, saya mohon izin, Bang Tino, Bang Imam, saya mohon izin, Teh Ica, Teh Fani, saya mohon izin untuk masuk di kelas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat Nabi Jeng. Kembali ke moderator. Terima kasih, Ibu Moderator. Ya, mohon maaf teman-teman. Bisa terdengar suara saya? Halo, apakah terdengar suara saya? Terdengar suara saya? Terdengar. Putus. Terdengar patah-patah. Ya, maaf teman-teman karena koneksi saya jelek. Apakah sekarang sudah terdengar? Putus. Lancar. Masih. Ya, terima kasih, Yenggi. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai acara hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Di antaranya, teman-teman diharapkan on cam dan mute saat pembicara sedang menyampaikan materi. Lalu, teman-teman yang ingin bertanya, boleh teman-teman tulis di aplikasi chat yang ada di Zoom dengan format nama, angkatan, juga asal instansi, atau teman-teman bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Lalu untuk absensi akan dibagikan pada akhir kelas hari ini. Nah, teman-teman, kita mulai acara kelas hari ini dengan tema yaitu How to Understand What You Read. Sekarang sudah ada pemateri kita, yaitu Bapak Tino Sebayang sebagai dosen hubungan internasional dan juga sebagai Research and Development Director di Anthromedes Indonesia. Nah, untuk teman-teman hubungan internasional pasti udah pada tahu gitu, kalau Pak Tino itu salah
itu dosen yang gemar memberikan tugas seperti paper, critical review, atau lainnya. Nah, maka dari itu, hal itu juga berkaitan gitu dengan membaca gitu. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bapak Tino untuk pemaparan materinya. Terima kasih. Oh, baiklah. Terima kasih untuk peserta yang sangat banyak ini ya, 30.000 nih saya lihat. Jadi langsung aja kita mulai. Ini bisa saya share screen ya, Ica ya. Sudah terlihatkah share screen-nya? Sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat, Pak? Sudah. Sudah. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Laboratorium HI Unpas. Terima kasih untuk Pak Taufik yang tadi sudah pamit. Ada Pak Imam juga, sepertinya saya pantau ini di di layar saya ada. Terus ada beberapa mahasiswa. Saya juga nggak bisa tahu nih mahasiswanya apakah dari angkatan berapa aja. Cuman saya akan usahakan bahwa materi ini nantinya akan disampaikan untuk semua angkatan. Artinya saya akan sesuaikan bagaimana materi ini bisa diterima dengan baik dari angkatan 2016 mungkin ya, atau 2014 mungkin sampai di angkatan 2020. Jadi baiklah, pertama-tama oh ya lupa nih, selamat siang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih. Yep, Sampurasun. Ini salah satu ucapan yang wajib nih katanya. Baiklah. Pertama-tama ini saya mau klarifikasi satu hal untuk panitia dari lab, bahwa ini mungkin materinya terkesan tidak begitu optimal kalau dari sisi slide. Soalnya tadi juga saya dibantu oleh salah satu senior kalian di sini untuk mengisinya gitu kan. Itu ada sepertinya yang bergabung, Marwan ini. Jadi karena memang tidak bisa ini, soalnya tadi saya baru pulang aja subuh gitu loh. Jadi memang ini ya, mohon maaf ya untuk lab ya kalau misalnya materi slide-nya kurang optimal, tapi kita akan maksimalkan nanti di diskusi dan tanya jawab. Paling itu sih yang bisa kita optimalkan selama kelas ini. Tornya pun sebenarnya saya baru baca tadi malam. Jadi tornya baru saya baca tadi malam dengan tema itu how to understand what you read. Dan ini adalah pertemuan pertama literasi dari 3 tahun kalau nggak salah saya. 3 tahun apa 4 tahun ini mungkin. 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun ini atau 2 tahun gitu ya. Saya memang yang mengisi kelas literasi di laboratorium itu seperti yang dikatakan oleh Pak Taufik sebelumnya. Jadi untuk tema pertama hari ini memang agak sedikit tricky ya. Tricky-nya dalam artian begini. How to understand what you read. Seolah menjadi saya mengajari cara membaca atau cara memahami bahan bacaan. Tapi sebenarnya arahnya adalah tidak hanya sekedar membaca. Kalau kita berbicara dari prinsip literasi. Literasi itu luas sebenarnya. Bisa dari listening, audiovisual tentunya, terus dari conversation juga itu adalah bagian dari literasi. Nah, jadi tema ini akan saya bawa, tema ini akan saya tarik ke ranah literasi yang tentunya menjadi bekal teman-teman untuk membedah, memahami, serta katakanlah mengkritik sumber bahan bacaan yang ada di hubungan internasional. Nah, kebetulan memang karena kita kaum akademik sangat familiar dengan literatur, sangat familiar dengan katakanlah tulisan-tulisan ilmiah, sehingga memang mungkin terkadang ada kesulitan yang dihadapi oleh beberapa mahasiswa dalam memahami, memaknai apa yang dimaksud oleh tulisan ini. Gitu. Nah, jadi di awal nanti saya akan paparkan bagaimana konsep-konsep logika, penalaran, terus landasan berpikir di HI, mulai dari bagaimana itu pemisahan antara grand teori misalnya, apa itu perspektif, apa itu paradigma, dan sampai kepada teori. Nah, bahkan nanti akan ada juga bagaimana sebenarnya karakteristik teori yang digunakan dalam HI. Nah, tujuannya adalah karakteristik dari tulisan ilmiah itu, dia tentunya menggunakan narasi logika dari konsep dan teori yang berkembang di studi hubungan internasional. Jadi
mungkin teman-teman selama ini sulit ataupun katakanlah hampir tidak mampu sama sekali memahami apa yang dibaca, itu mungkin karena ada keterbatasan dari penalaran logika dasar keilmuan hubungan internasional. Nah, makanya saya akan sharing di sini bagaimana nanti kita menentukan penalaran yang sering digunakan dalam tulisan hubungan internasional. Jadi paling begitu, karena kalau trikinya tadi saya bilang, trikinya adalah kalau hanya mempertanyakan how to understand what you read, saya rasa ini kayak testimoni ataupun katakanlah kiat-kiat dan kisi-kisi Pak Tino, kenapa sih kok bisa baca berapa jurnal, kok bisa paham. Jadi itu kayak jadi pengalaman, sharing pengalaman doang, tapi itu berbeda-beda pastinya. Tingkat penalaran berbeda-beda, tapi setidaknya konsep dan tahapan dari penalaran ini sebenarnya sudah ada di studi-studi lainnya diperdebatkan. Bahkan di studi yang di luar dari HI pun ini menjadi satu kajian yang paling penting, yaitu misalnya di kajian-kajian linguistik misalnya, itu literasi menjadi hal yang penting. Nah, jadi kita akan bedah ke sana dan tentunya akan dibalut dengan fenomena-fenomena hubungan internasional. Nah, jadi di sini slide saya literasi and understanding international relations, ini bukan international relations phenomenon. Jadi kita akan mulai dari sebenarnya apa sih konsep dan pemaknaan atas literasi itu sendiri. Sebenarnya literasi itu tentunya memiliki makna yang sangat luas, seriusan. Luas banget. Jadi nggak harus orang yang berbicara buku aja atau berbicara tentang kutipan-kutipan dari textbook itu sudah berarti dia katakanlah sangat literasi begitu. Nggak hanya itu. Secara mendasar, literasi itu adalah kemampuan seorang untuk membaca, menulis dan berbicara serta mendengar. Kemudian di saat kita sebagai manusia yang mungkin secara peradaban paling kuno yaitu berkomunikasi, tentu kita harus saling memahami. Nah, sehingga dari sini tentunya pemaknaan literasi semakin bisa kita sempitkan bahwa sebuah proses dan kemampuan untuk memahami satu informasi serta mengerti bagaimana sumber-sumber informasi yang kita terima. Nah, jadi teman-teman nggak usah terlalu ribet apa itu literasi, terus dengan di slide ini kan panjang nih, pakai bahasa Inggris lagi sosokan gitu kan. Tapi sebenarnya pada dasarnya adalah literasi adalah kemampuan untuk menganalisis, mengkaji serta mengkritik terhadap informasi yang kita terima. Nah, yang mungkin menjadi hambatan tadi di tema pertama how to understand, bagaimana kita bisa mengkritik serta mengkaji di saat kita tidak understand begitu. Dan kita tidak read. Makanya tadi juga saya sedikit agak terganggu dengan how to understand what you read. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah how to understand without you read. Bisa nggak sih? Kan begitu jadi pertanyaan. Tadi katanya ada yang senior kalian membantah, katanya bisa kan? Bisa. Tadi sebelum kita mulai katanya bisa mendengar dan segala macam. Ya setidaknya ada informasi. Nah, jadi intinya adalah bukan soal membaca saja, tapi bagaimana kemampuan menerima, mengolah, serta menganalisis informasi yang kita terima. Sehingga kalau misalnya diturunkan lagi, di bawah ini ada audio, text, read, write, visual, analysis, speaks, logics, critics, thinks, knowledge, learning, listening. Ini semua adalah bagian daripada satu entitas untuk bagaimana kita meningkatkan kemampuan literasi kita. Nah, cuman memang sebagai kaum akademisi, entah kenapa saya, kayak tadi kata Ica di awal, Pak Tino dikenal sebagai dosen yang suka ngasih tugas seabrek-abrek gitu kan, sampai nggak tahu diri gitu, nggak sampai menyiksa bahkan. Itu sebenarnya karena saya fokus kepada teks. Nah, sedangkan untuk audio visual mungkin secara analisis ataupun mungkin speaks, itu saya ajaknya di kelas. Nah, jadi sebenarnya memang cakupan daripada cara saya untuk berkomunikasi dengan mahasiswa dan teman-teman adalah sebenarnya tidak lepas daripada prinsip literasi. Kita punya teks, kita tentu menulis,
kadang ada yang sampai bikin makalah begitu kan, sampai bikin kritik recommendation paper begitu misalnya, atau policy paper. Nah terus kemudian kita ini adalah mobil customernya si Tavi. Si Tavi itu dia lagi pasang iDrive, lagi Oke. Ini ada suara apa tadi ya? Kemudian kita lanjut ya. Kemudian terkadang kita juga saling bertukar logika, mengkritik satu sama lainnya. Nah ini adalah satu prinsip dalam studi, dalam ilmu akademik, bahwa tingkatkan literasi sehingga outputnya, harapan daripada output literasi ini adalah kita mampu mengkritik, kita mampu katakanlah mengkaji, menganalisis, dan tentunya tidak lupa kepada prinsip akhir, yaitu mencari sebuah solusi. Nah, yang menjadi aneh terkadang dari teman-teman sekalian ataupun kalangan mahasiswa adalah mereka berusaha mencari sebuah solusi dalam tulisan, sebuah solusi dalam katakanlah fenomena HI, namun mereka tidak memahami bagaimana pattern, bagaimana pola dari informasi, pola daripada katakanlah tulisan yang sebenarnya itu menjadi sumber kita untuk kita analisis dan kita kritiki sehingga dia memunculkan sebuah solusi. Nah, jadi sebenarnya ini teman-teman sekalian yang mungkin pernah mengambil kelas saya, terkadang melihat Patino itu kesel karena sering ditanyain, sering diajak berdiskusi, berdebat, terus bahkan sampai saya menstimulus dan memaksa terkadang, ayo dong, berbicara dong, speak up. Gitu. Nah, sebenarnya adalah untuk melatih, sesungguhnya, untuk melatih bagaimana kalian mampu mengelola informasi yang ada dan kalian terima selama ini melalui tulisan, bacaan, listening, dan apapun itu, kemudian kalian keluarkan sehingga kita bisa bertukar logika, bertukar kritik satu sama lain, dan bahkan kita bertukar knowledge. Nah, ini adalah tujuan daripada literasi sesungguhnya. Jadi bukan bermaksud untuk saya bahwa senang berdebat, tidak sebenarnya. Tapi yang saya senangi adalah bagaimana memainkan logika kritiknya. Jadi kritik di sini juga tolong dipahami secara lebih katakanlah lebih kaku. Saya bisa bilang kaku. Kenapa? Karena gini, terkadang orang memaknai kritik itu hanya sekedar, oh iya, saya tidak setuju. No, ingat ya teman-teman. Di saat ini prinsip akademik. Di saat kita mengatakan setuju kepada satu hal, itu sebenarnya sudah mengandung unsur kritik. Itu penting. Kenapa? Karena kritik itu bukan berarti harus bersifat opposite. Gitu. Kritik itu bukan harus, terkadang kan gini, mahasiswa di semester 1, 2, 3 itu kan mendefinisikan, oh dia orangnya kritis. Kritis itu karena dia selalu opposite. Kalau saya bilang tidak, kritis itu bukan soal opposite, soal posisi. Tapi kritis itu soal seberapa jauh kalian mampu menganalisis. Gitu. Seberapa jauh kalian mampu menganalisis. Bukan soal seberapa jauh kalian untuk berada di luar lingkaran yang sudah sepakat. Paham ya? Ada yang begini, 1000 orang ngumpul, sepakat bilang yes. Kemudian ada 1 orang bilang no. Oh iya dia kritis. Belum tentu. Kalau bagi saya itu belum tentu. Kenapa? Karena terkadang dia untuk menyimpulkan no itu, dia tidak mampu menganalisis, dia tidak memahami secara detail. Nah sehingga pemaknaan kritik di sini bukan berarti dia bersikap opposite atau berlawanan, bukan. Tapi dia mampu menganalisis lebih tajam, lebih dalam. Bahkan saya lebih suka sebenarnya orang dalam berargumentasi, dalam memainkan logiknya, berada pada ruang setuju misalnya, ruang mayoritas, tapi dia mengkritisi lebih dalam terkait evaluasi misalnya, terkait penyempurnaan misalnya, dalam satu kajian tertentu. Jadi nggak harus hanya kritik posisi di opposite, no. Jadi bisa dipahami teman-teman. Terkadang gini, kalau misalnya ada beberapa yang ngambil nih, kayak 2017 ini sepertinya Rafmi juga ngambil kelas saya. Terkadang di kelas itu, saya tahu bahwa apa yang kalian sampaikan itu terkadang memang sudah benar. Tapi saya pertanyakan. Gitu. Nah mungkin Ica sering juga mengalami sama ada Sakir situ ya. Sering mengalami dan melihat di kelas bahwa sudah bikin paper, terus dipresentasikan dan merasa itu benar, tapi kemudian saya pertanyakan lagi gitu. Sebenarnya tujuan daripada saya mempertanyakan adalah menghidupkan prinsip-prinsip literasi untuk kita bertukar.
secara logika, bertukar ide, bertukar informasi. Gitu. Karena kalau hanya diterima saja, bukan menimbulkan satu dialektika gitu untuk kita bedah lebih dalam. Nah, terus kemudian terkadang ada mahasiswa mengartikan begini di kelas. Di saat ada 40 mahasiswa di kelas, kemudian semuanya sudah sepakat dengan satu kelompok misalnya. Terus ada definisi bahwa teman yang mempertanyakan dan katakanlah membuat melabeli bahwa makalah yang sedang dipresentasikan itu salah, itu dimaknai sebagai sebuah proses pemikiran kritis. Belum tentu. Seriusan. Jadi bukan berarti nih misalnya 40 orang presentasi 5 orang nih, berarti ada 35 yang duduk, kemudian dari 35 ini semua sepakat. Dan satu tidak, terus tiba-tiba dibilang oh yang satu itu memang kritis. Belum tentu. Bagi saya belum tentu itu kritis. Karena kritis tadi, kembali ke awal, kritik itu dalam konsep dan prinsip literasi adalah kemampuan menganalisis dan menerima informasi yang dia peroleh. Sampai di sini saya rasa kita bisa satu frekuensi berpikir ya tentang kritik ya. Jadi teman-teman tolong bisa inilah kita bisa bareng-bareng nanti misalnya bertukar pikiran terkait masalah bagaimana saya memaknai soal pemikiran yang kritis gitu loh. Bukan berarti kalian menolak undang-undang. Orang yang menolak undang-undang Cipta Kerja misalnya adalah kalangan-kalangan orang kritis loh. Lantas orang-orang yang mendukung apakah tidak kritis? Saya rasa orang yang mendukung pun kritis gitu. Paham sampai sini ya, saya rasa ya. Nah, jadi saya minta maknai kritik ataupun critical thinking itulah kemampuan menguasai, mengelola dan menganalisis informasi yang kita terima. Begitu. Jadi bukan soal memposisikan opposite. Berarti kita harus berlawanan, kita harus menyalahkan apa yang menjadi kebenaran mayoritas misalnya, terus kita menjadi satu hal menimbulkan satu argumentasi yang katakanlah di luar daripada yang lazimnya itu dimaknai sebagai kritis. Tidak sampai di situ gitu loh. Oke ya. Baru kita lanjut. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya kita bisa menguasai terkait bacaan-bacaan informasi. Saya ngomongnya informasi deh, jangan cuma bacaan deh. Informasi dalam bentuk apapun dalam studi ataupun fenomena hubungan internasional. Nah, teman-teman sekalian yang ada di forum ini, sebenarnya begini, hambatan ataupun oke lah, saya koreksi, bukan hambatan, saya bilang tantangan. Tantangan terbesar bagi calon sarjana HI adalah kita selalu dihadapkan dengan referensi-referensi yang fully in English. Itu biasa sekali. Itu biasa. Bukan berarti kita harus dibilang sok-sokan dan gaya lu bacaan lu bahasa Inggris, bukan. Tapi begini sebenarnya, saya bisa untuk teman-teman 2019 atau 2020 nih. Sebenarnya kenapa saya secara pribadi misalnya terkadang kalau mengajar harus membaca referensi yang bahasa Inggris. Karena begini, kalau kalian membaca terjemahan, ini perilaku penerjemah ya, dalam karakteristik bacaan terjemahan. Kalau kalian baca terjemahan, mungkin sebagai calon mahasiswa, calon sarjana mahasiswa HI misalnya, akan lebih mudah memahami. Tapi yang sebenarnya saya mau stimulus adalah tidak hanya memahami, tapi di saat kalian sudah paham, kalian mampu mengkritiki. Nah, kalau misalnya kalian baca terjemahan adalah hasil daripada interpretasi dari penerjemah atas tulisan textbook yang aslinya. Kalau kalian tidak percaya misalnya, yang paling sering saya temukan menjadi buku populer di kalangan mahasiswa AI adalah terjemahan Josh Ranson. Itu sering banget tuh. Terus Mohtar Masyud misalnya, Profesor Mohtar Masyud. Itu adalah buku-buku tentang pengantar ilmu hubungan internasional yang sudah diterjemahkan. Coba kalian cek, kalau kalian punya kedua bukunya aja misalnya, kalian cek di daftar pustaka, itu semuanya adalah mengutip tulisan-tulisan dari pemikir-pemikir HI sebelumnya, yang tentunya itu pun dapat kita akses. Gitu. Nah, menjadi pertanyaan kemudian, kenapa kita tidak memposisikan diri untuk berada pada satu ruang dialektis bersama dengan para penerjemah, sehingga kita memiliki satu interpretasi tersendiri begitu. Nah, disitulah hadirnya kemampuan literasi. Kalau cuma disuapin, itu bukan literasi. Gitu loh. Nggak muncul pemikiran kritik tadi di saat kita tidak
mengkaji dan mencari kepada sumber utamanya. Nah, jadi gitu ya untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah kesal dengan kelas saya bahwa ini orang ngasih review sampai 15 sampai ke 30 halaman jurnal, sebenarnya adalah tujuannya tadi itu. Bahwa para penerjemah buku-buku hubungan internasional di Indonesia yang beredar ini pun mereka banyak mengutip dari sana. Nah, saya rasa tujuannya adalah bukan menyiksa, tapi tujuannya adalah menstimulus bagaimana pemikiran kritis dari diri kalian itu muncul. Nah, ini di slide saya bisa sedikit sharing. Saya nggak akan bisa lebih dalam karena ini bukan kelas filsafat gitu ya. Tapi ini adalah dasar penalaran dalam hubungan internasional. Maksudnya dasar penalaran begini. Saya bisa pahami teman-teman baca buku textbook HI pasti banyak disinformasi. Begini maksudnya disinformasi adalah baca sepenggal kalimat pasti mikirnya ini maksudnya apaan, kan begitu? Ini maksudnya apaan? Nah, sebenarnya teman-teman ini kita agak sedikit menyerempet ke logika berpikir empiris dan kajian filsafat sedikit saja begini. Jangankan tulisan dari para penteori ataupun sarjana HI sebelumnya misalnya, kita berbicara pun kita tidak bisa lepas dari empirisme kita. Maksudnya begini, karakteristik tulisan HI itu disajikan dalam bentuk buku katakanlah ataupun jurnal. Si penulis, ini karakternya ya, si penulis sudah menganggap bahwa pembaca itu memiliki informasi dan landasan berpikir yang kuat. Sehingga terkadang outputnya adalah di saat tidak berada pada satu frekuensi itu, pembaca tidak memahami gitu loh. Jadi kalau saya nulis nih biasanya, saya menulis, nggak mungkin dong saya menulis misalnya, saya menulis tentang bagaimana nih posibilitas konflik berkepanjangan terkait perang dagang antara China dan AS. Misal, kemudian saya kan nggak mungkin menarasikan dalam satu tulisan jurnal 30 halaman apa itu sejarah AS, bagaimana itu hubungan internasional, bagaimana logika negara dalam melakukan interaksi di sistem internasional, kan nggak mungkin. Nggak mungkin saya menarasikan semua itu dari awal sampai kepada pembahasan tentang posibilitas konflik berkepanjangan terkait perang dagang ini gitu. Nah, tentunya saya sudah ada memiliki landasan berpikir yang mana landasan berpikir ini saya tuangkan dalam bentuk narasi yang sesuai dengan isu yang akan saya tuliskan. Nah, landasannya sebenarnya teman-teman, landasannya itu kalau teman-teman meningkatkan minat membaca yang lebih tinggi, sebenarnya itu semua ada secara konseptual dalam HI, dalam Handbook of International Relations ada. Saya paling suka bukunya, kalau misalnya Handbook of International itu saya paling suka misalnya bukunya VOTY and Copy. Saya pernah share itu ke teman-teman. VOTY and Copy itu paling mudah dipahami. Bahasa Inggrisnya juga katakanlah simple lah. Terus dia juga sebagai seorang editor, sehingga menarasikan bagaimana pemikiran-pemikiran di HI itu akan sangat komprehensif untuk kita konsumsi begitu. Nah, kita kembali kepada landasan penalaran. Jadi gini, tadi saya bilang bahwa seorang penulis jurnal, kita langsung ngomong seorang penulis jurnal, kita berada pada satu frekuensi berpikir, itu karena kita sudah sama-sama memiliki landasan yang seragam. Kalau enggak, susah. Gitu loh. Gini aja, bisa nggak sih misalnya Pak Imam, yang misalnya ini ada contoh Pak Imam yang mungkin lahir dibesarkan di kota Jambi, sedangkan saya di Bintan misalnya. Terus kita berbicara, membawa bagaimana budaya asli di masing-masing daerah, terus berdiskusi tentang pemetaan sosial misalnya, tapi refleksinya adalah dari kampung halaman masing-masing. Saya rasa nggak akan dapat. Saya rasa nggak akan ketemu titik terang, diskusi ini tidak akan ketemu pada satu frekuensi yang sama. Tapi kita harus tarik kepada abstraksi yang lebih besar. Abstraksi yang lebih besar apa? Landasannya, kita kan sama-sama, walaupun Pak Imam misalnya dari Jambi, kita kan sama-sama ngomongin masalah sosiologi, sistem sosial. Artinya kita tarik lebih luas, sistem sosial adalah entitas masyarakat, entitas individu, yang mana saling berinteraksi, membawa identitas serta kepentingannya.
baik itu secara komunal maupun fungsional misalnya. Nah, itu kan adalah satu frame landasan berpikir untuk kita memahami apa itu sosial. Baru kemudian saya bisa tanyakan misalnya ke Pak Imam, oke, dengan dalam bentuk definisi dan landasan berpikir itu di Jambi bagaimana Pak Imam misalnya? Sistem sosialnya seperti apa? Perilaku sosialnya seperti apa kalau di Jambi? Katakanlah kita mau membahas dari sisi ekonomi. Bagaimana sih persepsi ekonomi di kalangan orang-orang Jambi misalnya? Apakah mereka tekun dalam bekerja sebagai seorang buruh, sebagai seorang pebisnis, atau misalnya sebagai seorang birokrat? Itu kan ada. Melihat bagaimana kalangan-kalangan tertentu. Nah, tapi semua itu memiliki landasan satu framing berpikir yang sama, yaitu sistem sosial. Ini satu contoh. Nah, di HI pun begitu. Bagaimana kita berada pada satu frekuensi yang sama, kita sinkron dan bisa memahami si penulis di saat dia menulis jurnal ataupun buku, kita masuk kepada landasan penalaran dari si penulis. Di HI, kita harus paham yang namanya paradigma. Itu yang paling penting. Paradigma, jadi satu syarat dalam ilmu, semua ilmu pengetahuan itu pasti memiliki paradigma, landasan berpikir, semuanya, apapun itu. Bahkan kalau saya bisa mengutip Karl Popper mengatakan, filsuf Karl Popper mengatakan, dikala satu ilmu tidak memiliki paradigma dan tidak ada perkembangan dialektis pada paradigma itu, maka dia tidak layak dikatakan sebagai sebuah ilmu. HI pun punya paradigma. Apa itu paradigma? Landasan berpikir yang dipengaruhi oleh nilai dan norma dari ide serta akal manusia yang disepakati oleh disiplin ilmu Bundeslov. Maksudnya adalah norma, ide, dan akal. Kita punya prinsip, nilai, norma, dan ide dalam pendirian hubungan internasional adalah apa? Interaksi. Sehingga kita harus satu frekuensi dulu bahwa kembali kepada sejarah HI berdiri, tentu itu dikarenakan adanya perang dan konflik yang berkepanjangan. Ini bukan saya giring terlalu jauh. Ini hanya untuk memperkuat landasan berpikir bahwa kita berbicara HI, kita tidak pernah lepas daripada aspek sejarah. Dan nilai serta norma idenya adalah untuk menciptakan dunia yang lebih stabil dan damai. Kan cuma itu ide. Nah, dari landasan berpikir itu, teman-teman harusnya bisa mulai berimajinasi dan mengkritiki bahwa berarti di saat HI ada konflik, berarti HI bukan hanya untuk menciptakan perdamaian dong. Terkadang HI juga menciptakan perang. Nah, baru kemudian pertanyaan kritis itu kan muncul. Nanti akan ketemu dengan ilmu polemologi misalnya, yang mana ada satu persepsi terkadang perang di HI itu adalah tujuannya untuk menghentikan perang itu sendiri. Nah, di sini kan mulai pemikiran kritis dari satu dasar nalar paradigma bahwa HI berkembang karena ilmu perang, kemudian memunculkan pemikiran kritis bahwa lantas kalau masih perang, HI masih gagal dong. Nah, itu kan sudah menimbulkan satu pemikiran yang nakal ya, saya bilang nakal dalam artian mempertanyakan landasan berpikir HI yang paling klasik, dan bahkan kita mengkritiki HI secara ide dan prinsip untuk berdirinya studi ini menjadi satu solusi bagi dunia internasional. Nah, jadi landasannya itu adalah paradigma berpikir HI adalah kita pasti akan tidak pernah terlepas dari aspek sejarah tentang konflik. Kemudian, nggak hanya sampai di situ paradigmanya. Ide dari berkembangnya HI, kalau teman-teman baca dari buku-buku internasional adalah paradigma realis. Gini logikanya, realisme adalah prinsip untuk bagaimana satu aktor, katakanlah negara maupun manusia, untuk menguasai satu sama lain. Kalau dalam bahasanya Hobbes itu adalah homo homini lupus, misalnya, atau dalam bukunya Leviathan. Nah, ini prinsip yang ada dalam studi HI yang menjadi paradigma bahwa negara itu tentunya menjadi serigala dalam sistem internasional. Itu adalah Hobbesian ataupun Thomas Hobbes. Itu doktrinnya Hobbes misalnya. Nah, dari situlah landasan paradigma negara untuk berinteraksi kemudian menjadi konflik. Dan HI memunculkan satu ide bahwa teorinya, bahwa studi kajian HI harus katakanlah memutus mata rantai tentang perilaku serigala dalam sistem internasional. Sehingga makanya kita sering dengar berdirinya HI itu adalah awal daripada embrio liberalisme ataupun idealisme dan idealisme dari studi hubungan internasional.
Dari sini kita berpikir bahwa landasannya adalah ingin damai. Itu paradigma anak HI. Ini paradigmanya ya, tolong ya, bisa teman-teman satu frekuensi. Jadi ingin damai, kemudian di Perang Dunia Kedua, gagal liberalisme, muncul lagi yang namanya tulisan Morgenthau. Bahwa realis itu sebenarnya yang paling mampu menjelaskan tentang fenomena hubungan internasional, bahwa perang kembali terjadi, kan begitu. Lantas apakah memang HI yang menciptakan perang? No, HI ingin menghentikan perang secara ide dan prinsip secara norma. Tapi caranya berbeda. Saya kasih analogi begini. Shakir berantem, misalnya, pukul-pukulan sama Markus. Ini ada di ini ya, di forum ini misalnya. Shakir pukulan sama Markus, katakanlah dua orang ini berantem. Saya sebagai orang misalnya yang menggunakan prinsip liberal, ide dan norma, saya damaikan, saya pertemukan, saya ajak apa yang menjadi permasalahan antara kedua orang ini. Dudukan bersama. Itu adalah prinsip daripada cara saya untuk mendamaikan mereka dari ide-ide orang liberalisme di HI, paradigmanya. Tapi misalnya, ada Pak Imam, dikeplakin dua-duanya gitu. Palanya dipukul-pukulin. Maupun Shakir dan Markus gitu. Dipukulin palanya, digebukin. Kenapa? Lu bisa diam gak sih berantem mulu gitu? Paham gak maksud saya? Nah, di saat keplak-keplakin ini, itu adalah, dalam HI, itu terlihat sebagai sebuah fenomena perang gitu. Nah, jadi terkadang, ada saja, perang itu memang muncul untuk menghentikan perang itu sendiri gitu. Nah, tapi setidaknya kedepannya ingin menciptakan dunia yang lebih stabil dan damai. Begini sebenarnya ya, teman-teman, paradigma di KHI, ide, norma, dan nilai secara prinsip HI adalah heal the world, make it better place. Saya selalu bilang itu. Kalau kata lagunya Michael Jackson. Paradigma ini tentunya yang harus menjadi landasan kita paling kokoh dalam menganalisis apapun itu fenomena HI. Bahkan itu perang dagang. Pak, perang dagang kan tidak ada ngomongin masalah konflik, Pak. Ya, tentu. Kan ngomongin perang dagang adalah bicara perut. Apalagi kalau bicara perut. Yang paling sensitif mah perut. Karena perut kita bisa perang sampai ratusan tahun gitu. Terus apakah hanya karena bicara tentang perbatasan negara? Tentu. Semangat nasionalisme dan katakan apalagi kalau negara yang fasis yang ingin negaranya utuh berdiri, itu menjadikan kepentingan teritorial sebagai satu konflik dan permasalahan kepentingan. Nah, jadi semuanya adalah konflik interaksi. Tapi HI hadir untuk mendamaikan itu. Apapun itu, mau ideologi, ekonomi, politik, dan segala macam. Bahkan sampai kepada perang paling klasik. Itu paradigma ataupun landasan berpikir KHI-an ya. Nah, apabila teman-teman calon sarjana HI sudah berada pada satu frekuensi paradigma itu, kita akan tahu apa tujuan HI berdiri dan kita pelajari. Pasti, apapun itu kita akan tahu, yaitu bagaimana menciptakan dunia yang lebih stabil. Dan ada lagi, sebagai tambahan di akhir, HI yang tidak bisa terlepas dari ilmu sosiologi, bahwa mendamaikan ini kan dalam struktur sosial. Artinya, studi sosiologi menjadi salah satu paradigma dan landasan berpikir kita. Contohnya apa misalnya? Tentu kita bagaimana mendamaikan orang, bagaimana misalnya dalam sengketa konflik perang dagang misalnya, dalam konflik boykot seperti yang kemarin produknya Perancis misalnya, kita harus memahami bagaimana pemetaan sosial, bagaimana kondisi sosial, bagaimana struktur sosial yang seluruhnya itu saling berinteraksi satu sama lainnya. Nah, jadi beberapa poin paradigma adalah kita memiliki ide untuk berdamai, kita memiliki logika dasar daripada interaksi sosial. Kemudian yang paling penting terakhir adalah untuk menerapkan ide kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik, untuk berinteraksi, tentu akan ada konflik kepentingan. Dan semua ini dibalut menggunakan power politik. Nah, jadi itu paradigma yang paling dasar di HI sebenarnya. Logiknya begitu. Ingin mendamaikan dunia, membuat lebih baik. Sekarang gini, saya kasih contoh misalnya. Teman-teman pasti punya pemikiran kritis. Tapi kan AS Pak nggak pernah ingin dunia ini damai, bukan dulu kok kemana-mana. Itu adalah statement jumping to conclusion, kalau saya bilang. Tidakkah kalian mungkin pernah berpikir, siapa tahu seperti saya analogikan,
posisinya AS untuk menggambarin negara itu sama seperti posisinya Pak Imam tadi gambarin Syakir dan Markus gitu. Tapi kan ada PBB Pak yang bisa mendamaikan satu sama lain dalam kondisi yang lebih damai misalnya. Betul, liberal. Tapi terkadang liberal pun tidak mencapai titik kesepakatan. Saya sudah dudukkan misalnya Markus sama Syakir untuk berdamai, saling salaman, saya pulang. Malah bukan cuma pukul-pukulan, pakai samurai keluar begitu loh. Berarti kan tidak berhasil prinsip daripada liberal untuk mendamaikan itu. Gitu. Ini bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya tujuan-tujuan negara, interaksi dan diplomat berada pada satu titik itu ide untuk menstabilkan dunia. Tapi tidak lepas pula kepada aspek kedua. Dia harus menyesuaikan dengan interaksi sosial itu. Saya harus tahu karakter dari orang yang berkonflik loh. Dan yang ketiga, tentu dalam struktur sosial tidak bisa kita lepaskan aspek kepentingan. Pasti punya aspek kepentingan. Saya mendamaikan mereka juga pasti punya kepentingan. Bukan soal kepentingan. Ini ya, konotasi kepentingan nggak selalu negatif. Kepentingannya apaan? Ya dia berantem depan kamar saya. Ya kan saya mau tidur. Kan berisik gitu loh. Nah itu kan kepentingan saya. Makanya saya damaikan gitu loh. Nah jadi pertempuran kepentingan dalam struktur internasional ini yang menjadi permasalahan. Yang kemudian adalah dibalut dengan power. Siapa saya yang mampu mendamaikan seorang Markus misalnya dan Syakir yang badannya gede-gede begini gitu kan. Dan harus didudukan dengan cara yang damai. Saya rasa nggak bisa. Terus kalau misalnya saya harus pakai cara realis seperti tadi saya analogikan Pak Imam misalnya, saya gamparin, ya saya sekurus ini, saya rasa saya akan digamparin balik begitu. Nah jadi ada konsekuensi logis dalam interaksi HI. Itu semua dibalut dalam paradigma. Nah kemudian turunan berikutnya bahwa untuk menciptakan dunia yang stabil, untuk berinteraksi, pasti kita memiliki sudut pandang masing-masing. Pasti. Kita aja kalau misalnya analogi aja lah gampang. Bukankah semua sarjana HI kuliah di Unpas sampai hari ini adalah berharap mampu menguasai ke-HI-an, mampu memiliki bekal baik itu dalam soft skill nantinya di saat lulus mendapatkan kerja. Itu adalah landasan dan tujuan motif orang kuliah paling dasar. Tapi pertanyaannya kemudian sudut pandangnya, caranya kan beda-beda. Memandang bagaimana sebenarnya standar yang dibutuhkan untuk nanti lulus dari sarjana HI di Unpas misalnya. Oh saya rasa saya diskusi begini dengan teman-teman saya itu akan cukup. Oh saya rasa saya dengan kuliah pulang pun cukup. Saya dengan misalnya ikut diskusi di luar kampus pun sudah cukup. Atau saya baca sampai tengah malam pun saya rasa itu sudah cukup. Nah jadi itu adalah sudut pandang. Analoginya begitu. Di HI pun ada untuk mendamaikan tadi. Pasti punya sudut pandang yang digunakan oleh setiap negara, individu, ataupun aktor internasional dalam setiap kajian dan memecahkan konflik di HI. Sebagai sarjana pun begitu. Sarjana HI pun pasti punya sudut pandang untuk melihat fenomena HI. Saya lanjut dulu ke grand theory. Sedangkan grand theory itu merupakan istilah dalam studi ilmu sosial, di mana pakar sosiologi mengartikan itu sebagai landasan umum untuk menggambarkan abstraksi tentang struktur sosial dalam dunia. Begini, di HI, tadi seperti saya bilang di paradigma, ada satu kesamaan dalam grand theory bahwa kita di HI tidak bisa terlepas daripada mother of science kita, yaitu sosiologi. HI itu mother of science adalah sosiologi. Sehingga semua teori-teori yang paling banyak dan dominan kita gunakan adalah teori sosiologi. Pasti. Tapi kan ada teori politik, Pak. Come on. Politik itu dari sosiologi, paham ya? Sosiologi adalah ilmu tertua. Di FISIP itu semuanya sosiologi ilmu tertua. Kalau paling tua banget mah filsafat. Nah, kemudian sosiologi itu adalah ilmu peradabannya sangat tua. Makanya kita juga, saya nggak tahu nih, di HI masih ada belajar sosiologi nggak sih? Mata kuliah. Itu penting. Kenapa di awal-awal, di semester 1, semester 2 misalnya, itu karena kita ingin mengenali bagaimana sebenarnya karakteristik sosial, karakteristik manusia, karakteristik satu entitas masyarakat dalam berinteraksi. Terkadang ada yang memperjuangkan kepentingan, kadang ada yang tiba-tiba berkonflik, ada yang kadang berteman. Sebenarnya dari situlah kita menghadirkan dan merefleksikan fenomena dan interaksi itu ke dalam studi hubungan internasional. Jadi kajian-kajian di HI setelah ada paradigma, landasan berpikir, ide dan norma serta ide dan prinsip norma dan nilai itu menjadi tujuan kita belajar HI, kemudian kita memiliki sudut pandang yang berbeda yang tentu tidak bisa dibebaskan oleh nilai. Lalu kita harus berada pada satu tataran berpikir
untuk membicarakan tentang struktur sosial dalam hubungan internasional. Aktornya bisa negara, aktornya bisa social movement, NGO, dan segala macam. Dan ada proses abstraksi. Jadi abstraksi itu kita menarik lebih luas. Kita menarik lebih umum tentang bagaimana HI dipandang sebagai sebuah kajian tentang interaksi sosial. Baru kemudian level terakhir itu adalah tentu teori. Nah, ini terkadang kita baru ngomongin teori sebagai kerangka konsep untuk membentuk logika berpikir. Dalam masing-masing permasalahan struktur sosial yang begitu kompleks, tentu ada keunikan-keunikan pola interaksi satu sama lainnya yang bisa kita adopsi dan kita kerangkakan dan kita konsepkan sebagai sebuah landasan berpikir yang mana itu menjadi satu proses simplifikasi. Jadi gini ya, pemahaman teori adalah upaya melakukan simplifikasi fenomena sosial. Upaya melakukan simplifikasi. Jadi kita melakukan simplifikasi maksudnya begini. Dikala tadi kita kembali kepada analogi saja, karena kalau langsung bahasa HI mungkin teman-teman langsung bingung. Kita kembali ke tadi, Syakir konflik dengan Markus. Kemudian saya petakan, oh ini sama-sama punya darah timur ternyata. Terus saya kaji, apabila darah timur, kalau berkonflik ternyata tidak bisa didudukkan bersama misalnya. Memang harus dipukul dulu palanya sampai diam, sampai muntah dulu, baru diajak ngobrol misalnya. Nah itu kan adalah satu konsep, mensimplifikasi, paham nggak nih? Barulah muncul nanti teori tentang perseteruan orang timur, paham nggak nih? Begitu, kemunculan teori itu begitu. Teori kesulitan mendamaikan perseteruan orang timur. Teorinya adalah bahwa orang timur tidak akan mau bisa didudukkan secara damai kalau misalnya sudah bertengkar. Harus digamparin dulu sampai mimisan baru bisa berdamai gitu loh. Itu adalah simplifikasi, proses simplifikasi kehadiran sebuah teori di HI. Apapun itu, balance of power, melihat bagaimana situasi misalnya di saat perang dingin setelah pasca perang dunia kedua ada dua kutub, yaitu blok barat dan blok timur yang memiliki kekuatan yang sama. Perimbangan kekuasaannya sama, sehingga situasinya pun pada masa itu stabil. Tidak pernah ada perang terbuka. Setelah berakhirnya perang dunia kedua, tidak pernah ada perang internasional secara terbuka yang melibatkan negara. Sehingga seorang Morgenthau menulis dalam bukunya Politics Among Nations misalnya bahwa menjustifikasi dan membuat teori balance of power adalah situasi paling stabil. Pertanyaannya kemudian, apakah kita sudah percaya bahwa di saat dua kekuatan seimbang pasti stabil? Sampai hari ini saya misalnya berpersepsi sama. Saya membenarkan teori itu begitu. Karena dalam struktur sosial pasti begitu. Saya sering analogikan di kelas misalnya. Syakir kalau misalnya ke saya pasti dia nggak akan ada takut sama sekali kalau misalnya melihat dari postur tubuh. Badannya gede banget gitu kan. Saya kalah pasti. Tapi kalau saya agak besar lagi dan minimal sama dengan dia, pasti kita sama-sama berpikir rasional untuk menghindari konflik. Nah, sehingga dari dasar logika struktur sosial itu yang dipakai oleh Morgenthau untuk menarasikan tentang fenomena sistem internasional, bahwa situasi balance of power akan menciptakan kondisi yang stabil. Itu teori, tapi dia mensimplifikasi kondisi pada hari itu. Pertanyaannya kemudian, Pak, apakah situasi itu bisa salah? Nah, jangankan untuk menjawabnya, untuk berusaha bertanya begitu pun bagi saya seorang dosen itu adalah pemikiran yang kritis. Nanti baru kita bisa berdiskusi, benar nggak sih bahwa situasi balance itu akan selalu menciptakan output kepada situasi yang paling damai misalnya. Stabil, bukan damai. Yang paling stabil. Nah, itu kita bisa berdiskusi nantinya ke depan gitu loh. Nah, tapi setidaknya kalian mulai berpikir untuk menstimulus bahwa teori pun bisa dikritiki. Tapi harus mengenali variabel, tidak lepas dari grand teori, perspektif serta paradigmanya. Oke, kita lanjutkan. Maaf. Nah, ini nggak usah saya panjangin lah ya. Maaf. Ini slide saya nih. Laptopnya nih. Sebentar. Ini rada hang nih. Oke. Nah, ini grand teori tadi kalau saya bilang di HI, grand teori
buku lain mungkin akan ada kenapa sih atusnya? Sebentar. Bagaimana, Cak? Ini saya Iya, Pak. kelihatan nggak? Masih, ini soalnya rada nge-lag barusan. Kelihatan, Pak. Oke, saya lanjutkan. Grand Theory di HI itu kalau berdasarkan buku VOT and Kauppi tahun 2012 itu bentuk-bentuk interaksi tadi, bentuk-bentuk interaksi sosial dalam hubungan internasional itu dikerucutkan menjadi 5 konsep. Begini, ada imperialis, realis. Gini, kenapa kok ada realis sebagai satu grand theory? Kenapa realis masuk dalam satu grand theory? Karena tadi doktrin dari Hobbesian, Thomas Hobbes, itu mempengaruhi sekali. Homo homini lupus, manusia adalah serigala, itu mempengaruhi sekali dalam bentuk interaksi. Yang mana di HI, atau bahkan di struktur sosial yang paling sempit sekalipun, yang paling kecil sekalipun, pasti ada naluri manusia untuk menguasai satu sama lain. Nah, bentuk interaksi ini, kalau di HI, itu dikatakan sebagai bentuk realism. Baru ada bentuk liberalism. Ide-ide yang muncul untuk mendamaikan, ide-ide yang muncul untuk misalnya mencari jalan tengah yang lebih damai untuk mencari solusi dalam konflik interaksi di hubungan internasional. Itu juga menjadi grand theory di HI, yaitu liberalism. Lalu kemudian ada globalism. Globalism itu adalah kita berpikir struktur yang lebih luas. Melihat bahwa interaksi HI sebagai satu entitas global. Yang mana semuanya saling taut-mentaut, kait-mengkait satu sama lainnya. Itu grand theory di HI pula, globalism. Baru yang berikutnya adalah dependensi dan interdependensi. Ketergantungan dan bergantung. Dependensi adalah bergantung dan interdependensi adalah saling bergantung. Nah, jadi pola interaksi pun begitu. Saya bergantung kepada orang lain dan mungkin saja saya dan orang lain tadi saling berketergantungan. Itu adalah pola-pola pula dalam interaksi hubungan internasional dan kita pahami dalam studi hubungan internasional itu dikatakan oleh VOT and Kauppi sebagai grand theory. Baru ada imperialism. Imperialism itu adalah bagaimana satu aktor internasional memperkuat basis powernya dengan cara membangun satu hubungan dengan aktor-aktor kecil lainnya. Itu logika imperialisme. Jadi jangan mikir penjajahan dong. Enggak, sebenarnya logika penjajahan kalau di bahasa Inggris adalah imperialis, adalah empire. Logika empire itu gimana sih kerajaan? Dia harus kokoh tapi memperkuat di bawah. Memperkuat topangan dan katakanlah sokongan agar empire-nya itu tetap berdiri tegak dan di bawah penyokongnya harus juga tetap support. Dari logika empire itu makanya muncul kata imperialisme dengan bentuk penjajahan. Eropa menjajah kemanapun, ke wilayah Asia dan Afrika misalnya dan Amerika Latin misalnya, itu adalah bentuk bagaimana mereka memperkokoh negara dan kerajaannya di wilayah Eropa. Karena kenapa? Di Eropa sering terjadi perang. Katakanlah Spanyol dan Portugal, Inggris, Perancis. Kenapa mereka menjajah? Karena mereka sering berperang. Untuk bertahan hidup mereka harus memperkuat bagaimana supporting daripada aktor-aktor lainnya. Ini adalah ditarik lagi kepada mother of science sosiologi dalam pola interaksi sosial. Itu sering terjadi. Bagaimana kita untuk kuat dalam satu struktur sosial tertentu mencapai kepentingan, pasti kita harus butuh sokongan dan dukungan serta supporting dari orang-orang lain agar kita mampu bertahan dalam struktur itu. Itu adalah pola sosial yang sering kita hadapi. Bahkan kalian berteman pun begitu misalnya. Ica pasti punya teman yang bisa dikuasai beberapa, nanti misalnya minta dukungan kalau misalnya dibully, ya setidaknya nggak ada yang berani ngebully aku lagi, kata Ica. Atau aku punya banyak teman yang menyupport aku begitu loh. Nah itu adalah logika-logika interaksi sosial yang paling sederhana. HI pun begitu. Mengoptimalkan, mencari dukungan negara-negara kecil, negara-negara di bawah power mereka untuk memperkuat imperialisme mereka, sehingga power mereka untuk menghadapi yang lebih besar semakin kuat dan kokoh. Ini adalah pola interaksi paling sederhana dalam hubungan internasional dan digambarkan lagi oleh VOT and Kauppi dalam kategori grand theory. Jadi gini ya, di grand theory di HI itu ada 5 ya, kalau berdasarkan VOT and Kauppi ya. Kita lanjut. Oke, sebentar dulu saya minta izin ke ini siapa? Ica, boleh sambil ini nggak, Cak? Boleh sambil merokok nggak, Cak?
Fani, bagaimana Fan? Gimana? Bagaimana Van? Apakah boleh? Nah, saya minta izin dulu dong kepada forum dong. Silakan Pak. Oh silakan, karena saya mikirnya toh asapnya nggak kena begitu ya. Nggak apa ya? Nggak apa-apa ya? Oke, terima kasih untuk ini ya. Lanjut, kita lanjut. Sedangkan teori, dari tadi ada teori. Sedangkan teori di HI itu ada 4 tujuan, ada 4 bentuk, ada 4 karakteristik. Pertama adalah empirical theory. Tadi empirical theory itu adalah setelah kita melihat bagaimana refleksi sosial, historis, sejarah segala macam, semua itu akan berada pada satu pola sosial yang berkepanjangan dan itu ditarik menjadi proses simplifikasi. Itulah namanya teori, yaitu dengan kategori empirical theory. Jadi ada studi empiris. Setelah dia berulang-ulang, pola itu masih sama, dia menjadi teori. Jadi teman-teman harus berada satu frekuensi ya. Di saat ada kalian temukan tulisan di HI, jurnal, di saat dia menggunakan teori, pasti teori itu pernah diuji sebelumnya. Pasti. Nah, itu adalah prinsip empirical theory. Kehadiran teori dari proses empiris. Kemudian, ada pula teori yang muncul dari etik dan norma, serta moralitas. Ini maksudnya adalah terkadang teori itu muncul sebagai sebuah landasan filosofis berpikir yang memaksimalkan proses ide. Contohnya apa misalnya? Paling gampang sederhana adalah bagaimana seorang Woodrow Wilson mendirikan HI. Itu menggunakan ide norma-norma perdamaian dan moralitas kemanusiaan untuk mendamaikan dunia. Makanya ada muncul teori-teori negosiasi misalnya. Baru ada kemunculan critical theory, di mana teori ini kemunculan satu teori hadir untuk mengkritiki fenomena sosial dan mengkritiki teori-teori sebelumnya. Jadi ada teori yang muncul hanya sebagai sebuah kritik. Contoh misalnya apa? Kalau di HI itu yang paling sering kita gunakan adalah Marxis. Itu maksudnya kritik. Kalau enggak konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori yang kritik. Dan dia sekaligus perspektif pula. Nah, jadi critical theory itu adalah kehadirannya untuk mengkritiki fenomena dan teori-teori sebelumnya. Baru yang terakhir adalah teori itu bertujuan dan kemunculannya itu karena untuk eksplanasi, memahami, serta memprediksi. Jadi ini proses simplifikasi. Nah, terkadang kita berpikir bahwa teori ribet Pak gini. Sebenarnya enggak. Cuma 4 ini konsep bagaimana kita memaknai kemunculan teori. Teorinya bersifat empiris, apakah dia ada etik dan normanya. Baru nanti mungkin apakah dia bermanfaat, kemunculannya itu karena kritik. Dan kemudian syarat terakhirnya, dia harus bisa mampu menjadi alat eksplanasi, dia harus menjadi mampu alat untuk memahami lebih dalam terhadap fenomena, dan kemudian dia mampu memprediksi sebuah fenomena itu. Itulah ciri khas lain daripada kemunculan teori. Tulisan-tulisan di HI tidak pernah lepas dari ini. Cuman tadi kalau mungkin mainnya kurang banyak, mungkin belajar dan diskusinya, sehingga makin bingung baca jurnal HI gitu. Tapi coba kalian secara khusyuk, terus benar-benar, kalau saya gini ya, ini kiat saya dulu. Waktu saya dulu kuliah, kalau bikin review, saya langsung print sendiri. Saya modal sekitar 3.000. Saya print langsung jurnalnya, terus saya coret-coretin gitu. Mana kata-kata di sini, terus saya coret. Terkadang tidak merujuk ke tugas saya, tapi saya coret, saya lingkari. Kemudian nanti saya bikin keterangan. Ini saya tidak pahami dan ini harus saya cari di buku ataupun teori lainnya. Nah itu karena saya tahu bahwa dia menuliskan itu, si penulis menuliskan itu di situ, menganggap pembaca sudah memahami, padahal saya belum pahami. Nah makanya saya cari lagi. Itu sebenarnya sering terjadi. Seriusan, sering terjadi sekali. Jadi bukan berarti Pak Tino ini baca jurnal sudah pasti paham semua. Tentu tidak. Saya pasti akan ada konsep-konsep yang mereka tuliskan itu belum berada pada satu frekuensi. Oh saya sama sekali asing nih gitu. Teori ini saya nggak tahu kenapa kok muncul di jurnal ini gitu. Karena saya belum pernah dapat logika dasar sebelumnya. Nah begitu. Jadi
Jadi beginilah sebenarnya proses dalam HI, mensimplifikasikan fenomena sosial dan kemudian itu dituangkan dalam bentuk tulisan di jurnal yang terkadang membuat kalian menjadi sangat sulit untuk memahami itu. Sebenarnya enggak. Sulitnya adalah karena kalian kurangnya informasi dan membaca di waktu-waktu sebelumnya. Kalau kalian udah baca pasti kan, oh iya ini maksudnya ini maksudnya ini maksudnya ini gitu. Pasti begitu kalau kalian baca buku. Kalau sudah baca sebelumnya. Nah, baru nanti ada kemudian pertanyaan, terus Pak kita mulai membaca dari mana? Membaca itu nggak ada dimulai dari mana. Kurikulumnya nggak ada ya. Membaca itu adalah kurikulumnya, cuma satu, mulai. Tapi Pak kalau misalnya saya salah bacaan, nggak pernah ada salah bacaan. Nggak pernah ada salah bacaan. Yang ada adalah salah memahami bacaan. Kemudian, di saat salah memahami bacaan, apakah berhenti? Kalau saya nggak pernah berhenti, saya cari bacaan lain yang setidaknya mampu mempermudah pemahaman saya. Nah, jadi teman-teman tidak pernah ada bacaan yang salah dan tidak pernah ada awal serta akhir daripada bacaan. Bisa aja kita baca satu level yang sudah sangat tinggi, advance misalnya. Ini bacaan untuk anak profesor dan doktor. Berarti saya salah dong Pak, sudah melompat. Tidak. Dengan kamu baca itu, bedanya adalah kamu mungkin berangkat dari yang paling tinggi, tapi akan turun ke bawah, ini maksudnya apa, makin ke bawah, dan ujungnya adalah kemampuan literasi dan menyerap informasi serta pengetahuan akan semakin banyak. Begitu loh. Kalau dari bawah lagi nggak apa-apa, oh saya habis ini mau baca ini, dan sampai kepada level, sampai ke perdebatan yang paling alot misalnya. Nggak masalah. Jadi nggak ada pernah proses dan kurikulum membaca yang salah. Nggak ada. Gini aja saya kasih satu contoh kecil. Kalian baca satu berita di Kompas misalnya. Kemudian ada diksi fenomena yang kalian tidak bisa pahami dan belum pernah dengar. Nah, itu bisa saja membuat dan menstimulus kalian untuk mencari pemahaman dan informasi yang lebih dalam. Pertanyaannya kemudian setelah kalian pahami, baru kalian baca, kalian cari, ada nggak yang bilang, iya sih kamu salah bacanya Kompas duluan? Enggak, justru dengan kamu baca Kompas, kamu sadar kamu salah misalnya, dan kurang informasi, sehingga kamu cari yang lain gitu. Jadi nggak usah takut, di saat kalian tidak memahami satu jurnal, nggak usah takut. Justru yang saya takutkan adalah kalian baca satu jurnal, sudah paham semuanya. Berarti hebat banget nih orang gitu. Enggak, saya juga nggak paham. Makanya di saat saya nggak paham, saya cari dengan yang lain. Makanya kan ada etika dalam penulisan ilmiah, menyertakan referensi kan, sumber. Itu adalah rujukan kita untuk kita cari, ini orang maksudnya ngomong apa kok bisa begini gitu. Dikutip gitu. Jadi timbulkan rasa dan hasrat untuk mencari lebih jauh. Itu adalah prinsip dalam literasi pula. Jadi bukan bagaimana hanya terkait how to understand. Enggak sampai di situ saja. Gitu loh. Tapi bagaimana kita mau menggali lebih dalam dan mencari lebih dalam. Makanya sering saya kasih tugas ke teman-teman. Ini satu jurnal sumber review. Nanti dibandingkan dengan 7 review lainnya. Sebenarnya nggak perlu kalian paksakan mencari 7. Kalau kalian baca itu, nemu kok 7 itu gitu. Pasti nemu ke 7 itu. Oh iya, yang ini kayaknya bisa jadi pembanding, saya carilah. Jadi nggak perlu, yang aneh adalah orang review baca satu, terus dia langsung belum baca nih satu, dia cari 7 pembandingnya gitu. Dan apa yang mau dibandingkan? Ya sekarang gini, saya kasih kamu satu misalnya pancake durian, terus kamu langsung belum dimakan, kamu mau cari brownies dan segala macam lainnya untuk menjadi pembanding. Saya rasa itu konyol. Bukankah kamu harus makan dulu tuh pancake durian, baru kamu akan cari, oke, ini rasanya terlalu manis misalnya. Baru saya akan mencari pancake durian lainnya atau kue lainnya yang mungkin manisnya tidak seperti pancake ini begitu. Kamu bisa dapatkan pembanding setelah kamu mencicipi apa yang sudah ada dari sumber utamanya. Begitu pula dalam jurnal dan critical review. Baca habis, itu akan memunculkan kritik dan stimulus, kalian akan mencari lebih jauh. Itu nggak perlu dipaksakan, teman-teman. Itu naluriah berpikir paling dasar sebagai manusia. Kalau nggak mau mencari tahu, dan dia menyerah untuk tidak mau baca lebih banyak, barulah muncul kata-kata kiasan yang sering saya ucapkan. Itu namanya bodoh. Itu loh. Sudah nggak tahu,
udah nggak tahu kok diem gitu loh. Maksudnya udah dibaca, udah nyerah, nggak tahu lah, teuing lah, aku mangke lah. Nah itu kan aneh gitu. Karena gini, manusia selayaknya kalau tidak tahu pasti cerita. Itu filsafat paling dasar manusia, naluriah manusia. Gini deh, saya bilang coba Ica nggak apa-apa, Ica di unmute nggak apa. Sekarang gini, saya mau ngajak interaksi. Ica, tiba-tiba saya bilang begini. Ya, saya bilang begini Ica. Ica, kemarin saya kalau biasa sama Sakir apa ya? Saya kemarin bisa terbang, saya bilang. Percaya nggak Ica? Mau nggak menerima kalimat saya langsung? Kemarin saya terbang loh Ica. Tidak percaya Pak, karena belum lihat langsung. Oke. Iya. Manusia dan calon sarjana HI mikirnya naonan atau udah nggak peduli. Coba kalian telusuri secara berpikir filsafat. Tidakkah ada proses berpikir untuk seorang Ica, kalau kata Rocky Gerung itu devil side, penolakan terhadap informasi yang sebenarnya tidak masuk dalam logika kita. Itu yang harus dimunculkan. Dan nggak pernah saya lihat orang bisa terbang tanpa alat bantu misalnya. Tapi siapa tahu benar ya, saya cari tahu deh. Gitu. Nah, Ica mulai mencari tahu. Itu adalah naluri manusia. Dia tidak mau menerima sesuatu yang dia tidak pahami dan dia tahu itu salah. Pasti dia akan mencari. Bukan putus asa dan dia. Begitu proses membaca. Jadi saya kadang aneh, Pak saya kesulitan Pak untuk memahami, saya nggak ngerti ini. Bukan kesulitan memahami, kamu malas untuk mencari tahunya lebih dalam. Gitu. Saya juga nggak paham, kok saya baca kadang nggak paham, bisa malah 80% saya nggak paham. Tapi 80% itu mengajak dan memaksa saya untuk memahami lebih jauh. Saya cari lagi. Makanya saya kadang kalau lagi bikin materi. Bapak maaf. Boleh? Pak maaf saya potong, waktunya sampai 14.35 ya Pak? Boleh. Iya siap, terima kasih Pak. 14.35 materi saya apa webinar ini? Materi Bapak. Oke. Iya. Oke. Berarti tinggal 17 menit. Enggak perlu panjang. Nah, ini 3 target utama mempelajari bagaimana filsafat HI. Nanti saya share lah ini. Saya share ke Ica atau ke Fani nanti ininya. Tapi pada umumnya adalah kita harus menyadari dulu bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk membaca bacaan di HI. Itu memberikan jawaban aspek keberadaan HI, memahami bagaimana cara mempelajari HI, terus mengetahui bahwa HI sangat bermanfaat dan dipelajari. Terus ada framing of thinking, itu membangun logika dan rasionalitas. Berpikir dalam memberikan argumentasi terkait fenomena HI. Terus ada landasan berpikir yang metodologis, sistematis, dan logis. Tanpa memahami filsafat, Anda sulit memberikan argumentasi yang bisa diterima oleh akal orang lain. Itu penting juga dalam HI. HI itu tidak bisa terpisahkan dari frame of thinking. Harus logis ngomongnya. Kalau saya misalnya bilang gini, sebenarnya dulu Amerika itu letaknya di Eropa. Terus dia berpindah. Makanya dia bisa menguasai. Jadi AS itu dulu memang kerjaannya pindah-pindah mulu itu. Benua Amerika itu pindah-pindah dia. Dulu menguasai Eropa gitu. Nggak akan logis. Makanya hari ini masih menguasai dunia gitu. Karena dari dulu juga dia sering berpindah-pindah. Dan nggak logis atau tidak. Bagaimana dataran bumi bisa berpindah-pindah. Gitu. Paham nggak maksud saya? Itu kan logika. Membangun argumentasi pasti akan ada logika. Penulis jurnal, penulis buku di HI pasti menggunakan frame of thinking. Pasti logis yang dia katakan itu sudah diuji. Tapi bukan berarti sudah pasti benar dan anti kritik. No, kita masih bisa mengkritik itu. Karena tadi manusia diberikan kekayaan untuk menggunakan sudut pandangnya masing-masing. Walaupun ada terkadang mahasiswa Pak, tapi pendapat saya begini Pak, nggak masalah. Yang jadi pertanyaan saya adalah pendapat kamu itu berlandaskan tidak? Karena itu doang yang saya permasalahkan sering. Bukan saya nggak terima pendapat kamu. Pendapat kamu itu punya landasan tidak? Mana bukti landasannya? Oh langsung baper kadang. Oh berarti Bapak nggak terima dong. Ini kan persepsi saya sendiri. Lah bukan kamu punya dasar nggak ada persepsi itu. Kalau misalnya saya bilang, oh iya AS kenapa begitu? Karena begitu hari ini menguasai dunia. Oh karena saya merasa bahwa dulu itu memang dia suka pindah-pindah benuanya. Dan ini persepsi saya sendiri ya tuh. Nah gimana? Dan nggak logis gitu. Nah jadi artinya kalau saya begitu, berarti ada satu variabel, satu aspek yang kurang logis yang bisa saya terima untuk disampaikan sebagai sebuah bentuk daripada menyampaikan argumentasi. Pasti ada. Yang saya tanyakan logikanya, bukan saya pernah bilang itu salah atau benar. Logikanya bagaimana? Kok bisa? Kenapa? Kenapa kamu bisa berpikir begitu? Nah itu adalah proses frame of thinking dalam HI, baik itu mau membaca, berdiskusi, dan menulis. Begitu adalah dasar-dasar untuk memunculkan logika dalam
proses literasi di HI. Dan tentunya sebagai manusia, ini jangan dulu sebagai HI deh. Sebagai manusia paling lazimnya adalah pasti dia menolak informasi yang negatif ataupun informasi yang salah. Bukan hanya di HI, bahwa ada logika untuk finding the truth. Tadi aja saya bilang saya bisa terbang aja, pasti Ica ada devil side mengatakan bahwa dan nggak ada orang bisa terbang. Gitu. Nggak ada orang bisa terbang tanpa alat bantu. Itu hal yang sederhana. Apalagi di HI. Di HI pun pasti begitu. Munculkan pemikiran untuk finding the truth. Makanya HI terkadang muncul perilaku yang katanya sangat kritis, sangat skeptis. Sebenarnya karena proses berpikir dari frame of thinking dan finding the truth ini. Bukan karena memposisikan diri selalu opposite. Nggak ada kan saya ngomongin opposite kan, yang bahwa memposisikan diri sebagai orang yang berlawanan pasti kritis. Tidak, ini adalah proses kritik. Di mana dia paham ontologis, epistemologi, dan ansiologi, dia memiliki landasan berpikir yaitu frame of thinking, kemudian tujuannya untuk finding the truth. Begitu logika dalam HI untuk meningkatkan kemampuan literasi memahami apapun dalam fenomena HI. Sampai 35 ya, dikit lagi. Oke, kemudian ini ada proses silogisme. Nah, kan tinggal 2 lagi nih. Singkat saja, silogisme dalam HI, ini dalam tulisan ya. Ini karena memang tadi understanding to how to understanding. Jadi gini, dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya kalian udah pasti paham. Bahasa Indonesia kan ada tuh silogisme, deduktif, induktif gitu kan. Ada yang campuran. Nah, saya cuma pakainya deduktif dan induktif untuk seminar kali ini lah, untuk diskusi hari ini. Jadi silogisme itu adalah sebuah proses penarikan kesimpulan yang terdiri dari 2 pernyataan proposisi dan 1 konklusi. Jadi gini, saya memang sangat berhati-hati mencari kesimpulan dalam membaca. Kenapa? Karena ya being stupid means avoiding thinking by jumping to conclusion. Jadi menurut saya orang yang bodoh dalam membaca itu adalah dia menghindari proses berpikir dan langsung lompat kepada kesimpulan. Padahal dalam proses berpikirnya tadi, di situ banyak premis, banyak fakta-fakta informasi, knowledge yang bisa kita bedah dulu, baru kita jumping to conclusion. Jangan avoiding thinking by jumping to conclusion, jangan. Ini juga penting. Nah, untuk proses jumping to conclusion ya, untuk proses mencapai dan berada pada simpulan, kita harus mengenali bagaimana karakteristik tulisan dan penyampaian argumentasi ataupun ide. Itu deduktif, bahwa dari umum ke khusus. Ini di bahasa Indonesia nggak perlu saya jelaskan lagi. Ini anak linguistik ataupun sastra pasti lebih paham. Ini juga kalau kalian belajar di Google juga banyak kalau premis mayor. Cuman begini, saya kasih contoh saja di HI misalnya, ada premis mayor begini, setiap negara yang rasional melakukan hubungan tersebut dalam upaya memperjuangkan kepentingannya. Ini kan adalah satu pemahaman yang umum dalam HI. Tentu, tadi kita sudah bahas dari paradigma, perspektif, dan segala macam. Negara yang rasional itu pasti akan memperjuangkan kepentingannya dalam sistem internasional. Kemudian, premis minornya, Indonesia adalah sebuah negara yang rasional. Bisa dipahami kan? Silogismenya adalah Indonesia sebagai negara yang rasional berupaya memperjuangkan kepentingannya. Di sini proses logika penalaran deduktif ini muncul di tulisan. Sering muncul di tulisan-tulisan di mana terkadang satu paragraf awal dalam jurnal itu pasti akan berbicara hal yang umum berkaitan dengan proses berpikir KHI. Pasti. Coba kenali teman-teman. Coba saja kalau tidak mau menguji, tidak mau percaya, kurang percaya bahwa coba cek satu tulisan misalnya di paragraf awal misalnya. Dia pasti akan berbicara tentang bagaimana interaksi HI, bagaimana negara ini dalam sistem internasional. Pasti begitu. Itu adalah premis mayor untuk menarasikan tentang paradigma, perspektif, dan grand teori dari dinamika hubungan internasional dan teori. Kemudian baru dia akan turun kepada pembahasan, jurnal ini akan membahas isu yang lain, yaitu dari aspek A misalnya. Baru nanti dia akan bedah secara simpulan bahwa bagaimana mayor dan minor ini memunculkan satu pemahaman dalam satu kerangka berpikir yang argumentatif. Jadi ingat ya, tulisan pun pasti deduktif ini muncul dari umum ke khusus, baru muncul kesimpulan. Baru yang terakhir, ini maaf ya saya minta 2 menit lagi.
Baru yang terakhir adalah induktif. Ini adalah dari khusus ke umum. Nah ini sebenarnya teman-teman, logika penalaran induktif ini yang paling sering. Saya bilang paling sering ya, bukan hanya ya. Saya bilang paling sering menjadi dasar logika kemunculan teori di HI. Contoh, penalaran induktif itu merupakan suatu proses pengambilan kesimpulan umum berdasarkan dari observasi contoh-contoh kasus. Tipe penalaran yang berawal dari sekumpulan contoh fakta spesifik menuju kesimpulan umum. Contohnya adalah hubungan internasional merupakan sebuah ilmu perang yang lahir tahun 1920. Perang melibatkan negara sebagai aktornya. Aktor yang berinteraksi dengan internasional terdiri dari individu, organisasi, negara, dan MNC. Diplomasi merupakan salah satu bentuk interaksi negara dalam hubungan internasional. Ini adalah contoh kecil. Dari apa? Dari bahwa pemahaman dan arti hubungan internasional adalah sebuah kajian yang mempelajari tentang interaksi aktor internasional dalam sistem internasional. Agak sedikit berat memang dalam proses induktif ini. Seriusan. Induktif sebenarnya, kalau kalian temukan tulisan-tulisan di jurnal HI, itu pasti agak berat sedikit penalarannya. Penalarannya memang agak sedikit berat. Nanti terkadang jurnal itu ngomongin tentang begini sejarah AS, A, B, C, Presiden A, Presiden B, Presiden C, Presiden D, Presiden E. Kemudian, di akhir tulisan, terkadang penulis mengatakan bahwa ternyata karakter AS yang neokonservatif misalnya, tercipta. Kenapa bisa seorang penulis hanya menarasikan 5 contoh pemimpin AS, lalu menarik sebuah kesimpulan bahwa dari 5 ini merefleksikan perilaku AS sebagai negara yang neokonservatif. Bayang ya, dari contoh-contoh kecil ini, bentuknya pasti ada, Presiden A karena dia memang sangat pro kepada kapitalis. Presiden B karena memang dia selalu melakukan proteksi terhadap ideologi sosialis dan komunis masuk ke AS. Terus yang bagian dia selalu berada pada sayap-sayap kanan libertarian untuk menjaga kebebasan individu. Nah ini dari kelima ini baru muncul satu kesimpulan bahwa kelima Presiden AS ini menggambarkan bahwa AS adalah negara dengan perilaku neokonservatif. Ini adalah logika-logika nalar dalam induktif. Kita menyimpulkan dari hal kecil menjadi hal yang besar. Tentu proses dan variabel yang diperlukan adalah ada prediksi general sebab akibat. Maaf ya, ini salah ketik ya. Sebab akibat dan analogi. Ini sebuah proses kompleks sekali dan tidak bisa dipisahkan dari semantik, sintaksis, premis dan silogisme atau silogisme. Maksudnya semantik adalah pemaknaan daripada diksi dan kata. Sintaksis adalah posisi daripada kata membentuk satu kalimat. Premis itu adalah maksud daripada pernyataan informatif yang diberikan dan berkaitan dengan informasi lainnya. Itu menimbulkan sebuah premis. Baru silogisme adalah proses penarikan kesimpulan. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya di HI saya rasa akan sering menemukan logika penalaran induktif dalam tulisan. Ini akan banyak sekali memeras ataupun menguras tenaga pikiran untuk mampu mengimajinasikan apa yang mampu kita simpulkan dari satu tulisan itu. Saya rasa sampai di sini bisa cukup. Saya serahkan kepada moderator untuk dilanjutkan forum ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Tino. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah menjawab pertanyaan teman-teman saat ini? Kenapa sih kita tuh sulit gitu untuk memahami sebuah bacaan? Ternyata memang sangat bisa dibilang rumit gitu untuk kita kalau misalkan kita tidak terbiasa gitu. Di sini teman-teman saya bisa simpulkan bahwa jadi kita itu bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana kita bisa kritis dalam menganalisa sebuah bacaan. Nah, lalu di sini juga kalau misalkan kita ingin membahas tentang literasi ya kita harus ada namanya paradigma. Dalam hal itu ada paradigma ataupun dalam ilmu-ilmu lainnya. Lalu ada perspektif bagaimana sudut pandang kita. Lalu ada grand theory dan terakhir adalah teori. Nah, untuk teman-teman jika masih bingung tentang bagaimana sih caranya kita untuk memahami suatu bacaan, boleh teman-teman bertanya dengan tulis di kolom chat ataupun teman-teman bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Saya persilahkan. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah suara saya terdengar? Terdengar.
Iya. Baik, sambil menunggu teman-teman nih untuk bertanya, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih Pak. Sebenarnya kita kan belajar HI itu luas gitu, sangat luas gitu. Nah, tidak dapat dipungkiri kalau misalkan kita tuh pasti akan belajar hal-hal yang baru gitu. Nah, tapi terkadang kita itu sulit gitu untuk ngerti, walaupun kita udah tahu tuh sistematikanya kayak gimana, tapi kita tuh ada muncul rasa bosan gitu loh Pak. Nah, bagaimana itu cara menghadapi hal tersebut? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Ica ya selaku moderator juga. Jadi gini, bicara masalah bosan untuk betul bahwa HI itu variatif dan beragam sekali core subjek lainnya yang bisa bersinggungan. Nah, makanya di HI itu pasti ada satu ciri khas pemilihan passion. Pasti ada. Itu nggak salah. Karena gini, saya juga sebagai seorang sarjana HI misalnya, tidak mungkin mampu menguasai semuanya. Tidak mungkin. Tapi tentunya kita punya satu passion untuk mendalami itu gitu. Nah, jadi akan aneh pula kalau misalnya sudah dia yang menentukan sendiri terus dia bosan sendiri. Aneh, dia yang menentukan yang bosan enggak aneh namanya gitu loh. Nah, jadi kalau saya waktu S1 memang keamanan. Lebih banyak menulis diskusi, saya lebih suka keamanan. Tapi begitu saya S2, saya malah justru lebih tertarik dengan ekopolin. Nah, makanya saya mendalami ekopolin, saya enggak bosan gitu. Dan tentunya tantangannya banyak sekali. Ekopolin berarti saya harus paham dong dengan logika ekonomi. Bahkan sampai saya baca statistik misalnya, saya harus memahami bagaimana neraca perdagangan. Saya harus paham angka ini merujuk dan menjelaskan apa. Ini tentunya bukan hanya sebuah angka gitu. Nah, itu saya pelajari tentu dengan berbagai banyak tantangan. Dan kalau bicara kebosanan, kalau saya ya, ini kan karena Ica dan saya nggak pernah mengalami kebosanan kalau bicara ngomongin ekopolin. Kenapa? Karena saya yang memilihnya. Jadi teman-teman, silahkan pilih passion di mana. Misalnya mau keamanan, ada yang suka dengan katakanlah social movement misalnya, suka dengan hal-hal yang postmodernism, media misalnya, atau misalnya industri musik di HI, nggak masalah. Gitu loh. Tapi setidaknya kalian yang memilih itu dan kalian dalami itu. Makanya terkadang coba kalian perhatikan, pakar-pakar HI pasti dia berada pada satu core subjek tertentu. Pasti. Core subjek tertentu. Itu pasti ada. Jadi kayak misalnya dosen-dosennya juga pasti, dosen kita kan juga pasti pakar di satu bidang tertentu. Di kajian Timur Tengah misalnya, di kajian politik internasional misalnya, di kajian politik kawasan misalnya. Itu kan karena sebagai sarjana HI, mereka memilih di mana yang mereka senangi dan mereka akan cari lebih dalam tentang informasi dan pengetahuan di aspek itu yang dia inginkan. Jadi teman-teman boleh menentukan itu. Tapi untuk teman-teman kan di sini ada yang 2020 katanya sama 2019. Itu nggak masalah kalau sekarang masih proses mencari. Nggak masalah. Boleh di akhir. Banyak kok saya temukan teman-teman menemukan senior-senior kalian yang sudah lulus misalnya, menemukan passion, ketertarikan pada core subjek HI itu setelah mereka mengerjakan skripsi. Ada yang begitu. Nggak masalah. Setidaknya di awal mereka sudah mempelajari bagaimana dinamika dan katakanlah subjek-subjek yang bersinggungan dengan HI. Itu hak daripada seorang sarjana HI sebagai sebuah interpretasi diri untuk mencintai dan menyukai satu aspek tertentu. Silahkan. Kalau saya mau memilih untuk ekopolitik, tapi kemudian hari mungkin saja akan beralih kepada keamanan, mungkin saja. Nggak masalah. Setidaknya dia berada pada paradigma dan perspektif KHI. Kalau saya, ada yang ke politik juga, lebih suka ke ilmu politik gitu, nggak masalah. Jadi kiatnya begitu Ica ya, saya rasa ya pilih sendiri passionnya, saya rasa nggak akan bosan. Atau Ica udah punya passion sendiri? Ya begitu deh Pak. Nah, nggak apa-apa kalau masih dalam mencari gitu, nggak masalah. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini ada yang mau bertanya, ada a dreamer. Saya persilakan. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore ya semuanya. Saya Marcus Suarez da Silva, jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan. Di sini saya hanya mewakili beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nggak sempat masuk di dalam Zoom ini. Dan saya sendiri pun memang kadang belum tahu juga sih sebenarnya. Di dalam proses penulisan itu kan ada tahap-tahapnya ya. Yang setahu saya bahwa
sebelum kita mau menulis atau kita mau mengkaji sebuah masalah, ada proses-proses yang namanya identifikasi atau justifikasi, dan pada akhirnya kita dipertemukan oleh sebuah anomali. Nah, itu kan meskipun kita paham istilah-istilah itu, akan tetapi dalam aktualisasinya sangat sulit untuk dipahami. Mungkin dari Pak Tino sendiri bisa mengsimplifikasikan 3 tahap yang tadi saya mention tadi, sehingga teman-teman di sini ataupun saya sendiri ataupun teman-teman yang tadi nitip pertanyaan itu kepada saya bisa menjelaskan kepada mereka. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Sudah, langsung aja ini Ica. Boleh langsung, Pak. Oh begitu, nggak ditampung dulu yang lain. Oke, terima kasih. Atau mau ditampung dulu, Pak? Ya silakan, saya kan silakan ke moderator nih. Oh ya udah, sekalian saja deh Pak, dari Syakir nih, dari HI Unpas 2017. Ya, terima kasih moderator sebelumnya telah memberikan kesempatan. Dari tadi yang disampaikan oleh Pak Tino sebagai pemateri terkait dengan bagaimana literasi, bagaimana proses-prosesnya, kemudian tingkatannya, tipenya, dan sampai masuk ke paradigma, teori, grand teori, dan yang lainnya. Saya ingin menanyakan bagaimana ada trik atau tidak ketika kita mengkaji sebuah tulisan atau ketika membaca agar lebih mudah dipahami, tapi tidak dengan membaca keseluruhan tulisan atau singkatnya bisa kita skimming lah gitu, Bang. Jadi walaupun kita melakukan hal tersebut, bagaimana agar kita juga menghindari apa yang tadi Bapak sebut jumping to conclusion. Itu kurang lebih, Pak. Terima kasih. Bagaimana, Ica? Cukup 2? Iya, cukup Pak. Karena Lutfina pertanyaannya hampir sama dengan Syakir, jadi boleh langsung dijawab aja Pak. Wah, ini moderatornya nih ini sekali ya, jahat sekali ya. Kalau sama nggak usah. Siapa tahu ada yang beda. Oke. Nah, hampir sama gitu Pak. Oh gitu, hampir sama. Iya, itu kan, hampir sama. Itu kan menurut Ica. Oke, dah nggak apa deh. Itu kekuasaan ada di panggung Ica. Jadi panggungnya ada di kekuasaan Ica, jadi nggak masalah. Jangan marah tuh Vina tuh, itu bukan salah saya, nggak mau ini. Huh? Oh gitu. Oke, baik. Hampir sama pertanyaan. Oh gitu. Oh hampir sama. Oke, baiklah. Langsung saya jawab ya. Untuk yang pertanyaan dari Markus tadi, misalnya ada proses justifikasi, terus ada proses bagaimana misalnya identifikasi, terus berada pada satu proses untuk mencari anomali. Sebenarnya itu adalah satu tahapan untuk menulis sebenarnya. Itu adalah tahapan menulis untuk menemukan satu masalah, satu rumusan masalah dalam kita mengkaji permasalahan di hubungan internasional. Nah, jadi betul, memang secara konsep, secara katakanlah metode itu menjadi satu yang ajak, tapi terkadang itu sulit untuk dilakukan. Oke, saya bisa pahami itu sulit. Tapi begini, untuk Markus dan teman-teman yang lainnya, jangankan kalian. Ini pertama ya, jangankan kalian. Saya punya dosen dulu menjadi di UI, itu dosen paling killer, itu mencari rumusan masalah untuk melakukan ketiga itu. Identifikasi, justifikasi, dan anomali. Kuliah di NU itu menghabiskan waktu sekitar 3-4 tahun. Jadi nggak usah takut. Pertama nggak usah takut. Nah cuman kiatnya, triknya adalah tadi finding the truth. Makanya tadi saya sharing finding the truth. Gini, satu contoh misalnya kita mau meneliti dan mempertanyakan tentang bagaimana tadi jangan pernah dagang deh. Oke, boykot negara-negara Arab terhadap produk Perancis yang baru ini lagi heboh. Nah, identifikasi dulu bahwa ini kajiannya apa? Kajiannya mau dibawa ke politik, apa ke ekonomi, atau ke militer? Paham nggak nih? Tentu, teman-teman kalau di sini saya rasa nggak bisa saya paksakan. Itu adalah interpretasi seorang penulis dan seorang sarjana misalnya untuk mau melihat dari aspek yang mana nih? Karena kalau bicara perseteruan antara Perancis dan Turki misalnya, ini teman-teman mengikuti ya masalah Macron ya, yang mana Erdogan itu mengajak negara-negara mayoritas Islam dan negara-negara Timur Tengah untuk melakukan boikot terhadap produk Perancis misalnya, atas dasar bagaimana
diskriminasi terhadap Islam radikal yang ada di Prancis, kan begitu, dan statement pidatonya. Nah, tentu sebagai identifikasi kita harus paham dan kita harus tahu tadi kembali kepada passion, misalnya kita mau melihat dari aspek politik internasionalnya. Artinya aspek politik powernya yang mau kita ukur dan mau kita kaji. Kita tentukan apakah kita mau berada pada aspek itu. Yang kedua, misalnya kita apakah mau ke ekonomi, yaitu pemboikotan terhadap produk ekspor dan impor. Atau yang ketiga, ternyata kita mau bicara masalah aspek keamanan dan ditarik kepada NATO. Karena sama-sama anggota NATO dan pernah sama-sama saling intervensi terkait masalah perbatasan keamanan, dan bahkan Prancis itu pernah mendukung kelompok-kelompok Kurdis di wilayah Turki, yaitu kelompok-kelompok separatis. Apa tahu mau ke sana arahnya? Nggak masalah. Nah, setelah diidentifikasi, kita mau katakanlah kita mau berbicara dari aspek ekonomi politik internasional. Bagaimana satu negara memanfaatkan proses wacana untuk melakukan condemn, misalnya. Condemn terhadap Macron, tapi berdampak kepada ekonomi, yaitu pemboikotan. Nah, kita baca, kita cari tahu apa saja fakta-fakta yang mengidentifikasikan tentang persetujuan ini. Yang saya temukan misalnya, berapa produk Prancis di negara-negara Timur Tengah. Saya kemarin sempat baca 1% doang. Posibilitas dan potensi ekonomi Prancis itu hanya 1% di negara Timur Tengah. Ini adalah sebenarnya proses daripada identifikasi. Teman-teman sebenarnya mungkin bingung mengidentifikasi hal yang apa ya, karena bingung pula mau menentukan aspek apa yang mau diteliti. Kalau sudah ditemukan, pasti bisa mengidentifikasi. Tentu kita kalau bicara ekonomi politik, nggak mungkin dong kita mengidentifikasi tentang bagaimana kekuatan militer. Kebayang ya maksud saya? Pasti kalau kita bicara ekonomi politik, ya yang berkaitan dengan aksi pemboikotan, proteksi, kemudian nanti kita tarik lagi. Oh ternyata ada nih dalam ekspor impor kalau misalnya pemboikotan dilarang berdasarkan prinsip WTO misalnya. Baru kita baca lagi WTO prinsipnya bagaimana. Itu loh. Di WTO itu kan ada prinsip-prinsip tentang tidak boleh melakukan diskriminasi produk terhadap satu negara misalnya untuk melakukan proteksi tanpa alasan yang kuat. Tapi ternyata Recep Erdogan melakukan itu begitu. Nah itu kan bisa, tapi dari sisi aspek politik misalnya, karena ini ekonomi politik, tapi wajar saja ya. Turki secara aspek politik ingin memunculkan sisi bargaining di wilayah Timur Tengah dan katakanlah kawasan Eropa untuk menandingi power politiknya Prancis dengan berani mengajak negara-negara lain berkonsolidasi melawan dari Prancis. Nah jadi apalagi aspeknya? Oh ya, bagaimana aspek historis tentang hubungan antara Turki secara politik dengan negara Timur Tengah dan dengan Prancis misalnya. Nah, hal-hal yang begini yang akan menjadi identifikasi bagi teman-teman untuk menemukan aspek-aspek apa yang akan merujuk kepada pembahasan tertentu untuk menyusun sebuah argumentasi. Kemudian nanti ada tahapan justifikasi misalnya. Kita menjustifikasi itu adalah untuk menentukan apakah perbuatan ini salah dan benar. Ingat ya, justifikasi berbicara salah dan benar. Bukan baik dan buruk ya, bedain. Nanti kalau misalnya, oh Perancis memang buruk Pak, dia nggak boleh dong berstatement begitu. Karena itu adalah menjustifikasi baik dan buruk. Pertama adalah justifikasi benar dan salahnya dulu. Pertanyaannya kemudian, benar nggak sih Perancis melakukan itu? Saya rasa benar sebagai seorang pemimpin negara. Karena saya sudah membaca sebelumnya misalnya tentang bagaimana negara harus memperjuangkan kepentingan nasionalnya apabila sudah ada terjadi pembunuhan. Kemudian respon daripada Erdogan sudah benar belum dalam prinsip kekayaan? Itu juga sudah benar. Nah, kata benar-benar dan salah ini itu adalah proses justifikasi. Nah, kemudian setelah ada proses justifikasi, kita sinkronisasi, identifikasi dan justifikasi ini pasti ada celah yang tidak lazim. Tidak seperti biasanya, itu yang dikenal dengan anomali. Kalau dalam cuaca sering dengar anomali cuaca. Maksudnya anomali cuaca itu misalnya begini, hari sudah mendung, ada petir tapi tidak hujan. Ada anomali itu, makanya sering diberita anomali cuaca. Tiba-tiba lagi panas, badai datang dan hujan deras. Anomali, harusnya kalau mau hujan kan bukan panas dulu. Kan begitu. Itu adalah proses justifikasi. Di mana justifikasi kita tidak sesuai dengan identifikasi dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sehingga proses anomali biasanya sudah ada menyematkan narasi-narasi teoritis. Karena teori tadi saya bilang di awal, teori adalah proses simplifikasi daripada fenomena sosial dan fenomena HI. Kemudian menjadi satu pemahaman khusus untuk menarasikan refleksi daripada historis itu ataupun empiris itu. Nah, terkadang ini memunculkan anomali yang tidak sesuai dengan fakta ini misalnya. Karena justifikasinya di luar daripada
bagaimana justifikasi yang ada di variabel teori. Baru kemudian itu semua dibuktikan dalam bentuk narasi pembuktian daripada fakta-fakta lain. Itu pencarian data, berarti kan begitu. Baru diskemakan dalam bentuk berpikir untuk sebenarnya ada motif apa, misalnya kenapa, misalnya anomalinya kenapa Turki dengan power politik yang begitu kecil dibandingkan Prancis tapi berani melakukan pemboikotan besar-besaran dan mengajak negara lain, sehingga ada konsekuensi, padahal ada konsekuensi lain untuk melakukan boikot dan diskriminasi produk dari negara itu melanggar prinsip WTO. Kan muncul satu pertanyaan kritis dari anomali ini. Turki sudah tahu bahwa ini sudah melanggar WTO, tapi Turki tetap melanjutkan. Berarti kan ada juga persepsi lain, Prancis pun sudah ada melakukan pelanggaran. Nah, disinilah baru terjadi dialektika dalam perdebatan tulisan. Kita munculkan dalam sajian data framework berpikir, lalu kemudian kita sematkan dan kita kupas pakai teori. Itu adalah proses menulis yang lebih lanjut nantinya. Tapi begini, identifikasi itu tadi aja. Kalian mau skornya apa? Misalnya kalian kalau mau meneliti tentang kesehatan ya, pasti tentunya kalian akan mengidentifikasi tentang angka kematian, tentang jumlah dokter, tentang, kan begitu kan, nggak mungkin misalnya kita berbicara tentang kesehatan, aspek kesehatan internasional, tapi kita ngomongin masalah bagaimana pesawat tempur yang dimiliki oleh Cina, kan nggak ada hubungannya. Itu kan proses identifikasi. Saya rasa teman-teman pasti bisa punya sense of identification masing-masing. Tapi sering salah Pak gitu loh. Nah, biasa. Sering salah, nggak masalah. Prinsip dalam ilmu akademik boleh salah, yang nggak boleh adalah bohong. Gitu. Salah boleh, nggak masalah, salah. Nanti kan akan ada diskusi. Nah, makanya menurut saya memang identifikasi tentang konflik ataupun boikot daripada Turki ini memang adalah permasalahan politik, Pak. Murni politik dan bargaining dalam sistem internasional. Ada pula yang mengatakan ini memang murni, Pak. Identifikasinya adalah keamanan, Pak. Karena sorry, nggak masalah. Tapi yang jelas adalah yang menjadi pertanyaan adalah bukan soal apa justifikasinya, tapi bagaimana kalian memperkuat identifikasi dan justifikasi itu. Tentu pakai logika. Tadi kan sudah dibahas sebelumnya bahwa ada logika yang rasional, fakta yang logis. Saya rasa begitu. Nanti kalau misalnya ada tanggapan saya serahkan kepada moderator. Kemudian untuk pertanyaan sakit itu misalnya apakah ada kiat-kiat? Kalau saya sebenarnya gini, saya kalau nge-review teman-teman, saya mungkin beberapa teman mahasiswa lainnya sudah pernah saya ceritakan bahwa saya pertama di UI itu mengerjakan satu review itu membutuhkan waktu setidaknya 2 bulan. Satu review, yang mana hanya 20 halaman. 2 bulan. Untuk membuat satu review. Itu di semester pertama, itu saya sampai susah untuk memahami. Apakah saya pakai Google Translate? Ya, saya pakai Google Translate. Tapi tidak Google Translate yang saya copy paste, kemudian saya kumpulkan kepada kepada dosennya. Itu konyol itu yang saya kadang sering marahin di kelas gitu kan. Nah, tapi pakai Google Translate untuk apa ya? Karena wajar. Kita bukan bangsa yang menggunakan bahasa Inggris sehari-hari, sehingga tentu akan ada tantangan untuk memahami bahasa Inggris gitu kan. Nggak masalah, tapi gunakan itu. Tapi maknai, pahami apa yang ada dalam jurnal itu. Nah, saya di awal-awal 2 bulan butuh untuk itu. Kemudian di semester 2 menjadi 2 minggu. Semester 3 menjadi 2 jam memang. Untuk memahami itu. Nah, mungkin Syakir, yang pertanyaan itu ya saya bisa kritiki, sudah pernah nggak sih membaca jurnal sampai 2 bulan anteng? Jangan langsung lompat ke pengen 2 jam gitu. Mempertanyakan skimming. Tapi boleh saya bisa sharing. Tapi ini ya, untuk kritikannya teman-teman dan untuk Syakir ya, jangan kenapa kalian harus mencari satu cara yang instan untuk 2 jam gitu. Di saat kalian belum pernah mengalami membaca satu jurnal, kalian bawa kemana-mana. Saya bawa jurnal itu sampai lecek gitu. Seriusan, itu tugasnya saya coretin. Itu 2 bulan. Karena pengumpulannya setelah UTS misalnya. Dari awal kan sudah ada silabus misalnya. Bahwa saya dapat tema ini, saya harus review ini. Itu saya bawa kemana-mana 2 bulan. Saya melakukan review. Nah, baru nanti pada saat hari H, misalnya seminggu, baru saya ngomong sudah berada pada tahapan untuk pengetikan misalnya. Nah, tapi saya 2 bulan baca itu. Nah, tapi karena terbiasa, baru bisa 2 jam. Jadi yang saya anehnya adalah pertanyaan Syakir, bagaimana bisa pengen skimming tapi belum membiasakan diri? Itu pertama. Tapi ada kiatnya. Tapi jangan kalian gunakan. Tolong sih, ini sebenarnya nggak boleh kalian gunakan sebelum kalian melaksanakan 2 bulan kemana-mana bawa satu review, satu jurnal.
Saya rasa belum pernah. Saya nggak pernah tuh ketemu Sakir di belakang bawa-bawa jurnal yang udah lecek gitu. Nggak pernah. Udah padahal cuma 3.000. Udah kalau nggak ada uang ngeprintnya juga bisa minta ke teman-temannya, bukan ke saya ya. Ke teman-temannya gitu kan, 3.000 doang. Gitu. Paling cuma 3.000 gitu kan. Atau enggak pakai kertasnya, kertas yang bekas juga nggak masalah. Saya juga dulu pakai kertas bekas pernah kok. Gitu. Kertas bekas tuh tugas-tugas saya pakai untuk ngeprint gitu. Jadi lebih murah gitu kan. Nah jadi saya belum pernah melihat mahasiswa membawa itu selama 2 bulan. Nah, jadi jangan digunakan, tapi caranya begini. Saya kalau baca jurnal ya, bukan buku ya. Kalau buku sulit. Kalau buku pasti saya sesuaikan per subbab yang akan saya bahas. Kalau jurnal, ini struktur dalam tulisan jurnal. Semua jurnal itu pasti pakai abstraksi. Hal pertama yang saya baca adalah abstraknya. Tapi kalau nanya apa, tapi saya nggak ngerti bahasa Inggris, saya rasa, bingung saya untuk menjelaskan itu. Pakai saja Google Translate dulu, tapi dipahami ya, dimaknai. Bukan cuma diartikan, tapi dimaknai. Saya baca abstraksi. Abstraksi adalah poin terpenting. Makanya terkadang abstraksi itu kan dalam menulis jurnal kan bagi kalangan akademisi itu menjadi hal yang sangat sulit juga. Menulis kemudian hal berikutnya yang saya skimming adalah karena saya biasanya pakai kertas kalau sekarang saya pakai PDF. Saya kalau pakai PDF lebih dipermudah. Saya ketik Ctrl F di PDF. Tapi ini triknya bukan untuk kalian sih sebenarnya. Ini trik saya doang ya. Saya ketik di PDF itu Ctrl F. Saya cari tulisannya argue misalnya. Argue. Itu kenapa? Karena pasti seorang penulis jurnal di HI pasti ada kata muncul I argue. According to. Kalau familiar ya. I argue according to. Terus I represent. Jadi saya cari itu kata-kata argue. Nanti baru saya baca. Biar nggak semuanya. Saya baca aja satu paragraf argue. Tujuannya untuk apa? Supaya saya pahami dia berargumentasi apa di jurnal ini. Gitu. Apa argumentasinya di jurnal ini? Karena saya kalau kita bicara review dan memahami kita kan butuh argumentasinya. Kalau bicara data dan tadi saya bilang narasi-narasi KHI-annya, bagaimana kenapa dia mau menulis ini dalam fenomena HI, ya itu kan harusnya sudah dipahami. Tapi kalau teman-teman belum paham ya baca semuanya dong, gitu. Dan cari kalau saya mungkin karena I argue bahwa misalnya I argue that feminism is fail to be a value to make a word stable misalnya. Misalnya ada kalimat begitu. Saya berargumentasi bahwa feminisme gagal mendamaikan dunia, membuat dunia lebih stabil. Dia berargumentasi begitu. Pertanyaannya kemudian, kalau kalian sudah berada pada metode saya argue, tapi nggak pernah memahami dan membaca feminisme, bisa paham nggak kira-kira? Kenapa kok bisa? Ini orang berargumentasi bahwa feminisme gagal mendamaikan dunia. Paham ya maksudnya di situ ya? Nah berarti kan baca dulu feminisme. Baca dulu apa itu makna stabil dalam hubungan internasional. Nah kalau saya mungkin tadi karena mungkin bukan jago dan cerdas, tidak, terbiasa dengan itu dulunya. Jadi saya mikir argue oke, berarti penulis ini mengkritisi feminisme. Baru saya cari lagi. Pasti setelah dia mengatakan I argue, I represent, artinya dia mungkin akan menawarkan satu solusi lain bahwa feminisme gagal. Dia akan berargumentasi apa yang tidak gagal. Nah, itu proses skimming. Saya ingin menawarkan, misalnya, in this paper, I want to examine. Pasti sering itu, examine. Saya ingin menguji. Nah, itu pasti bahasa-bahasa begitu. Kalau saya pakai Ctrl F di PDF. Nah, baru kemudian apabila ada argumentasi yang missing. Artinya missing begini. Misalnya tadi feminisme
Suara. Oh, oke. Maaf ya, jadi agak terputus sebentar. Koneksinya terputus. Sudah bisa didengar ini kembali, Ica? Ya, sudah bisa, Pak. Oke, saya nggak perlu share screen lagi ya. Ini jadi saya lanjutkan bahwa proses skimming tadi itu tentunya kita juga akan baca data. Kalau misalnya ada misargumentasi dari kita yang membaca dan mengkaji jurnal tersebut. Kemudian setelah kita baca telah ada lagi yang lebih miss nih. Masa sih misalnya dikatakan kegagalan feminisme, dia pakai contoh sejarah. Misalnya sejarah bagaimana misalnya tentang perang di Lebanon yang mana PBB terlibat tapi masih ada pelanggaran terhadap kaum ibu dan anak dalam proses pendamaian dan pendampingan PBB dalam katakanlah sepanjang konflik di Lebanon misalnya. Nah itu saya baca lagi, bagaimana datanya? Mungkin tidak tertulis di situ, di jurnal itu bisa cari data yang lain. Berapa kasus memang misalnya begitu. Sehingga itu sebagai proses cara saya untuk meningkatkan kritik berpikir, argumentasi si penulis bahwa mengatakan feminisme gagal mendamaikan dunia, itu bisa saya kritik balik gitu. Baru aja pembanding, ternyata ada kok yang sukses. Gitu loh. Feminisme ada yang sukses kok misalnya di negara lain, apalagi di Skandinavia misalnya. Bagaimana feminisme mampu menciptakan situasi yang stabil dan bahkan damai di negara-negara Skandinavia. Nah itu saya cari lagi referensi lain gitu loh, yang pro kepada feminisme misalnya. Nah, lalu kemudian tidak lupa pula saya membaca kesimpulan. Dan trik terakhir adalah saya tidak pernah luput dari daftar pustaka. Makanya tugas-tugas teman-teman pasti saya periksa daftar pustakanya. Saya nggak pernah luput dari daftar pustaka jurnal. Kenapa? Daftar pustaka jurnal itu yang saya gunakan sebagai rujukan dan referensi untuk menggali lebih dalam si penulis ini membangun sebuah argumentasi dari mana asalnya. Nah, saya rasa itu kiat ini tidak saya sarankan untuk teman-teman yang belum pernah membawa satu paper dan satu jurnal selama 2 bulan ditangani sampai lecet. Jadi jangan pernah berpikir instan tanpa melakukan sesuatu effort yang besar. Saya rasa begitu. Tapi kalau terlahir sebagai orang cerdas, ya mungkin nggak apa-apa. Artinya memiliki IQ yang berlebih. Karena saya mungkin IQ saya juga standar, jadi ya saya mengalami yang 2 bulan itu gitu. Bawa kemana-mana sampai lecek. Tapi kalau yang lahir cerdas dan hanya ngejam aja gitu kan, pegang, langsung paham Pak isinya apa. Nah itu saya nggak ngerti. Kalau yang begitu mungkin saya dia baca atau dia baca cuma abstrak dia udah paham isi semuanya, atau baca kesimpulan dia paham. Saya rasa nggak bisa. Tapi kalau saya proses skimmingnya begitu. Skimmingnya adalah saya cari diksi-diksi yang tadi argue, exam, terus misalnya represent. Kadang ada yang convince. I convince you. Jadi saya ingin meyakinkan gitu loh. Ada yang begitu, itu berarti jurnalnya tegas gitu. Saya ingin meyakinkan. Nah, jadi kata-kata itu saya cari pakai Ctrl F gitu kan. Saya pakai Ctrl F baru saya baca paragraf ini karena saya berpikir nggak usah saya baca semua 30 halaman untuk menarik apa yang dia argumentasikan karena pasti 40% itu berisikan latar belakang atas masalah yang dia tulis. 40% itu komposisi yang paling ideal. Kemudian 30%-nya itu konsep dan pemikiran dia serta teori. Baru 30%-nya lagi narasi argumentasi dia. Membedah teori dan permasalahan yang dimanfaatkan dengan dukungan-dukungan daripada data. Jadi komposisinya begitu 40-30-30. Jadi saya langsung tarik yang 30-nya. Tapi ingat ya, sekali lagi ya. Jangan instan, ini mahasiswa milenial, mahasiswa generasi Z ini memang pengennya instan gitu kan. Ada yang lebih instan lagi, Kir. Lu print itu 30, lu bakar, udah sampai abu, lu seduh di air panas. Biar rada manis, kasih gula merah. Nah, lu minum. Nah, itu kayaknya paham. Itu lebih instan dibandingkan hanya baca simpulan. Jadi diseduh jadi pengganti kopi misalnya. Jadi itu yang paling instan. Nah, jadi saya rasa cukup sih ya untuk sharing tentang kiat-kiatnya. Mau ada lagi, saya serahkan lagi ke Ica, saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih kepada Pak Tino. Sayangnya teman-teman waktunya sudah habis, jadi untuk kelas literasi hari ini bisa kita akhiri.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau kita tuh mau mengerjakan suatu tugas atau pengen paham tuh bacaan harus terbiasa gitu. Kalau misalkan kita terbiasa, pasti itu akan memudahkan kita gitu. Dan tidak ada yang instan gitu. Kita harus melewati proses dalam membaca jurnal gitu biar kita tuh lebih paham. Nah, sebelum saya tutup, Pak, apakah ada closing statement? Begini, nggak apa-apa sih misalnya Ica menyimpulkan, tapi kalau saya memang di saat mengisi seminar ataupun webinar lah ataupun kuliah umum, saya nggak pernah berani menyimpulkan apapun. Karena menyimpulkan sesuatu itu artinya kita sudah berhenti untuk berpikir secara kritis. Saya cuma berani hanya merangkum. Kalau menyimpulkan itu seolah kita sudah selesai. Karena apabila kesimpulan sudah keluar, kritik berpikir akan redam. Jadi saya tidak berani menyimpulkan apapun, saya bilang biarkan ini menggantung menjadi satu rasa penasaran. Kalau kalian mau merangkum dengan bahasa kalian sendiri silakan. Dan harapannya justru bukan makin paham. Itu saya selalu bilang. Webinar saya, kelas saya bisa saya ngisi harapannya tidak semakin paham, tapi harusnya semakin tidak paham. Jadi ada yang paham, ada, oh ini saya langsung kecewa. Paham nggak? Diem. Nggak paham nggak? Diem. Ngapain selama ini gitu kan? Jadi makanya harapannya tidak paham sehingga setelah selesai kelas, selesai webinar, cari tahu dan mulai membaca. Dan satu lagi untuk teman-teman semuanya yang ada 30-an orang ini, nggak ada kurikulum membaca, tidak ada tahapan membaca. Yang ada cuman mulai. Cuman itu. Oke, saya rasa terima kasih untuk semuanya. Saya serahkan lagi ke Ica. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan ya, tapi terus mengasumsikan bagaimana gitu. Terus jangan berhenti sampai di kelas ini. Nah, maka dari itu teman-teman jangan lupa ikut kelas literasi selanjutnya yang diadakan oleh Lab Laboratorium HI gitu. Keren, jadi tuh. kita bisa lebih banyak belajar gitu. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa juga untuk mengisi absensi yang tersedia di kolom chat. Untuk sertifikat selanjutnya. Baiklah, saya Ica. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Tino.